Tapi gak bisa kentut sama sekali. Karena, apa yang kamu katakan adalah kenyataan. Suite presidensial di Dynasty Hotel. Menginap semalam. Setidaknya harus 50.000 yuan. Bagi kamu. Meskipun menggertakkan gigi. Juga bisa dikeluarkan. Tapi, sangat tidak menguntungkan. Fang Shui juga sangat marah. Gertakkan gigimu dan hentakan kakimu. Melihat Wang Long dengan pandangan, membenci besi tidak menjadi baja. Wang Long, saya juga ingin tinggal di kamar presidensial. Tinggal apa tinggal? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Wang Long sangat tidak senang. Dengan sinis tertawa. Lagi pula, Fang Shui, kamu gak beneran mikir kamu bakal hoki terus, kan? Tiba-tiba memiliki begitu banyak uang, kan? Apa artinya? Fang Shui mengernyitkan dahi. Tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Hehe, Wang Long mencibir. Pikirkanlah, kemarin, kamu masih mengendarai sepeda sambil makan mie instan. Hari ini, bagaimana mungkin tiba-tiba menginap di suite presiden? Kamu ini pasti sok kaya. Meminjam pinjaman online apa? Pokoknya, hanya menipu wanita agar mengeluarkan uang untukmu. Menjadi pria penggantung hidup. Saat mengucapkan kalimat ini, Wang Long secara sengaja atau tidak melirik Ting Ting dan Bai Yuking. Dari cara berpakaian bisa terlihat, kedua orang ini sering mengunjungi tempat-tempat dengan pengeluaran tinggi. Ponsel yang mereka gunakan juga model terbaru. Jadi, sangat mungkin kamu dekat dengan dua wanita kaya. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu langsung menyerahkan kartu kamar kepada Bai Yuking? Wang Long semakin berpikir semakin merasa itu masuk akal. Bahkan Fang Shui juga menunjukkan tatapan meremehkan. Aku benar-benar buta pada waktu itu. Hingga akhirnya bersamamu. Tidak bekerja dengan baik untuk menghasilkan uang. Bahkan terpuruk sampai harus meminjam uang online. Ketika bebek, benar-benar memalukan. Fang Shui mengejek mukmu dengan sinis. Tanpa sadar, setiap kata yang dia ucapkan, semuanya adalah menghina dirinya sendiri. Merasakan semakin banyak tatapan sinis dan tidak baik di sekelilingnya. Kamu hampir tertawa karena marah. Aku bilang tentang Fang Shui. Imajinasi kalian berdua terlalu kaya, ya? Aku dan kamu sudah nggak tahu malu lagi. Bukan untuk tas, sebuah ponsel, lalu pergi menjual diri. Orang seperti ini, aku paling membencimu. Mendengar kata-kata ini, muka Fang Shui langsung merona merah kayak kepiting rebus. Seperti terkena luka yang tergores. Ekspresi marah karena malu. Kamu terus saja keras kepala. Aku tidak percaya. Selain meminjam uang online, menjadi pria penggantung. Apalagi kemampuanmu untuk menghasilkan uang? Nanti saat itu, jangan sampai tidak bisa membayar utang. Terpaksa menjual darah. Sig, lihat tuh si Wang Long sama Fang Shui, masih aja ngeyel. Kamu pikir, perlu menunjukkan kepada kalian, apa sih yang disebut sultan beneran? Pah, kamu melepaskan kedua tanganmu yang memeluk dua wanita cantik. Meletakkan kartu kamar di meja resepsionis. Resepsionis sedikit bingung. Pria ini, jangan-jangan dia benar-benar tidak punya uang. Ingin check out, ya? Maaf Pak, jika ingin check out, kami perlu memotong biaya administrasi sebesar 10%. Itu berarti 5.000 yuan. Apakah Anda setuju? Siapa bilang saya mau check out? Lalu ini berarti Anda. Resepsionis tampak bingung. Kamu tersenyum. Mengeluarkan kartu lagi. Kali ini adalah kartu debit. Saya dengar suite presiden di hotel ini cukup bagus. Saya akan tinggal selama sebulan terlebih dahulu. Ketika saya merasa lebih baik, saya akan datang untuk menginap 2 hari. Sebulan. Resepsionis membuka matanya lebar-lebar. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Menginap semalam biayanya 50.000 yuan. Sebulan cuma 1,5 juta. Jika dihitung dalam uang kertas 100 yuan yang merah. Jika ditumpuk bisa setinggi lebih dari 1 meter. Yang lebih penting adalah mendengar maksud Anda. Hanya untuk bersenang-senang. Tidak harus datang setiap hari untuk menginap. Tuan Lin, apakah Anda yakin tidak bercanda? Mendengar kalimat ini, senyummu perlahan memudar. Seolah-olah mendapat tantangan. Dengan ekspresi sedikit kesal, dia berkata, lihat saya seperti ini. Apakah ini terlihat seperti bercanda? Atau kamu merasa, saya tidak mampu untuk mengeluarkan uang? Tidak. Mbak resepsionis pucat pasti ketakutan. Segera menggelengkan kepala. Silakan tunggu sebentar. Aku akan memeriksamu sekarang. Jika menginap selama sebulan berturut-turut, masih bisa mendapatkan diskon. Tidak perlu. Saya paling tidak suka dengan diskon. Berapa harganya? Ya itu harganya. Saya punya banyak uang. Tidak merasa sakit hati? Kamu berkata dengan serius. Jika diganti dengan orang lain. Ngomongnya kok minta ditabok banget sih? Ting Ting dan Bai Yeqienge pasti akan sangat meremehkan. Merasa tuh orang kayak babi pakai anting.
Sok jago. Tapi, kamu berbeda. Kamu sudah menghabiskan lebih dari 1 juta di Hong Romance dan Empire KTV. Cuma 1,5 miliar buat nginep doang? Meskipun agak berlebihan. Tapi, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Sisi lain, FNG Su dan Wang Long tidak bisa duduk diam. Sudah cukup. Ada batasnya juga kalau mau pamer. Bro, ekspresi Wang Long agak tidak natural. Dia tertawa sinis dan berkata, kamu sekarang check out. Maksimal kerugian 5.000 yuan. Kalau keras kepala sih, mereka seharusnya melapor ke polisi. Wang Long mengangguk-angguk. Kenapa kamu peduli begitu banyak? Orang seperti ini tidak boleh dimanjakan. Harus memberi kamu pelajaran. Fang Shui sih, namanya juga tukang kompor, makin panas makin asyik. Di matanya. Dasar cowok cupu, bisanya cuma disuruh-suruh sama diri sendiri. Meskipun dekat dengan 2 wanita kaya. Itu tidak bisa mengubah apapun. Jika semalam berlalu, kamu bisa mengeluarkan 1.500.000. Dia akan mengeluarkan bola matanya. Juga, mari kita menjauh sedikit. Menurut saya, orang ini punya masalah mental. Wang Long mengangguk-angguk. Dia berdiri sedikit lebih jauh dengan Fang Shui. Tidak hanya kalian berdua. Pejalan kaki lainnya juga berhenti. Menunggu untuk melihat pertunjukan. Saat itu, petugas meja depan mulai menggesek kartu. Beberapa saat kemudian, sebuah struk kecil berhasil dicetak. Ini berarti transaksi telah selesai. Memang ada uang sebanyak itu di kartu bankmu. Bagaimana? Gimana bisa? Why? FNG Su terhuyung-huyung. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Maaf, membuat kalian kecewa. Kamu tersenyum tipis. Muka datar. Sekalian menandatangani struk dengan namamu. Tuan Lin. Ini adalah kartu kamar dan kartu ban Anda. Silakan simpan dengan baik. Petugas meja depan dengan hormat menyerahkan kartu kunci dan kartu ban. Dalam sekejap ini, wajah FNG Su sangat pucat. Dalam sekejap, dia hanya merasakan banyak tatapan sinis. Tatapan mengejek mengarah padanya. Sementara itu, penonton yang lagi pada ngumpul juga ikut nimbrung. Pria tampan ini bernama Lin. Kenapa sebelumnya tidak pernah mendengar tentangnya? Kita di Tinhi memiliki sosok seperti ini. 1.100.000. Sudah cukup untuk membeli sebuah rumah. Tapi kamu hanya menggunakannya untuk tinggal di hotel. Dunia orang kaya. Saya tidak mengerti. Banyak orang berkomentar. Semakin merasa kamu sulit dipahami. Pada saat yang sama, matanya bercanda menatap Wang Long dan Fang Shui. 2 orang ini hanya bisa memesan kamar dengan harga diskon. Kalian ini baru dibilang gembel. Tidak layak muncul di Hotel Wang Chao. Yi Fang Shui, cubit aku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Wang Long membuka mulutnya dengan gemetar. Sudut bibirnya bergetar sedikit. Biar lebih akurat, nih, seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan jika kau mati pun, kau tidak akan menyangka. Si cupu yang dulu pernah lo injak-injak. Gak nyangka, tahu-tahu udah beda banget, menjadi orang kaya. Namun, yang lebih mengejutkan bagimu adalah, Fang Shui sama sekali tidak memperhatikanmu. Saat ini, sedang menatapmu dengan lembut, menggigit bibirnya dengan canggung. Melihat ekspresi Fang Shui ini, kau langsung bisa menebak apa yang dia inginkan. Tanpa bisa menahan, hatimu tertawa sinis. Wanita seperti ini, hanya memiliki 2 kata dalam dirinya. Materialistis. Dia bisa melakukannya demi uang. Berhubungan dengan Wang Long. Sekarang untuk uang. Putus hubungan aja sama si Wang Long. Melirik diri sendiri dengan genit. Selama bertahun-tahun ini, memberikan segalanya dengan sepenuh hati. Sama saja dengan lempar bakpao isi daging ke anjing. Pergi tanpa kembali. Di detik berikutnya, kamu tiba-tiba memiliki sedikit selera buruk. Melambaikan tangan kepada Fang Shui. Saya ini tidak punya ciri khas. Hanya sekedar nostalgia. Hubungan sebelumnya. Saya juga banyak melakukan kesalahan. Jika diberi kesempatan lagi, saya pasti akan menghargai gadis itu dengan baik. Bahkan jika harus menghabiskan banyak uang untuknya. Aku bersedia. Mendengar kata-kata ini, Ting Ting dan Bai Yuking terharu hingga meneteskan air mata. Mereka benar-benar telah melihat. Ting Ting sama Bai Yuking ngeluarin semua jurus andalan mereka. Memberi diri sendiri transfer hadiah. Semuanya menekan nol dengan mata tertutup. Saya percaya padamu. Dongge. Saya juga. Saya ingin bersamamu seumur hidup. Ting Ting dan Bai Yuking mengerahkan segala daya. Sampai-sampai ingin merangkul seluruh tubuhmu ke dalam tubuhmu. Para pria yang melihatnya langsung terangsang. Gak, ngefly, gak bisa. Sisi lain, FNG Su juga tidak bisa menahan diri. Matanya merah. Air mata mulai menggenang. Maaf. Sebelumnya, semua kesalahan ada padaku. Sekarang, aku tahu aku salah. Bisakah kau memberiku satu kesempatan?
Apakah kita bisa memulai lagi? Aku pasti mencintaimu lebih dari siapapun. Apakah kau sudah lupa? Janji-janji yang kita ucapkan dulu? Bergandengan tangan dan menua bersama. FNG Su dengan suara terisak. Mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Kau tidak bisa tidak teringat semua yang pernah terjadi antara kalian. Dan berbagai hadiah kecil yang kau siapkan dengan susah payah. Namun semakin kau mengingat, tatapanmu kepada FNG Su semakin dingin. Dulu, bahkan kau tidak bisa memegang tangannya. Di belakang, dia dan Wang Long melakukan segala macam hal. Sekarang dia malah bermain kartu emosional denganmu. Sungguh lucu. FNG Su tidak tahu. Semakin banyak yang dia katakan, semakin salah semakin jauh. Dari awal hingga akhir, kamu tidak pernah berpikir untuk kembali bersamanya. Fang Shui, kamu sedang ngomong apa? Aku masih di sini. Apakah kamu menganggap aku sudah mati? Di sisi lain, Wang Long benar-benar tidak bisa mendengarnya lagi. Dia menarik tangan Fang Shui dengan kuat. Ingin membawanya kembali. Wanita ini terlalu realistis. Melihat kamu kaya, dia hanya ingin kembali bersamamu. Menganggap dirinya apa? Yalong, lepaskan. Mulai sekarang, kita tidak memiliki hubungan apapun. Kita sudah putus. Detik berikutnya langsung. Fang Shui dengan keras melepaskan tangan Wang Long. Ekspresinya tegas. Yang terakhir tampak bingung. Matanya melotot lebih besar dari lonceng tembaga. Tatapannya penuh ketidakpercayaan. Apa yang kamu katakan? Apa yang aku katakan? Kamu sendiri tahu. Fang Shui menghapus air matanya. Ekspresinya menunjukkan ketidaksukaan. Kamu buka kamar dengan harga spesial. Semua hanya bertele-tele. Di hatimu sama sekali tidak ada aku. Sekarang aku punya pilihan yang lebih baik. Kamu tidak hanya tidak memberiku restu, tapi juga ingin menghalangiku. Biarkan aku menderita bersamamu. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Mendengar kalimat ini, kau hampir tidak bisa menahan diri. Dulu kenapa kau tidak menyadarinya? Fang Shui memiliki banyak teori besar. Sangat berpotensi menjadi blogger buku kecil biru. Sementara itu, tatapan ke arah Wang Long juga semakin mengejek. Senang mengkhianati aku. Sekarang aku selingkuh darimu. Kau. Zhuang Long sangat marah. Baru saja ingin bergerak. Tiba-tiba Fang Shui berpura-pura terkejut dan mundur. Melindungi bagian atas tubuhnya. Wang Long, kau melakukan apa? Kau masih ingin memukul. Setelah serangkaian tindakan ini, Wang Long sangat marah. Hampir pingsan. Fang Shui, kau ini brengsek. Baiklah, aku pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Wang Long sangat marah. Menutup pintu dengan keras dan pergi. Fang Shui bahkan tidak melirikmu. Langsung berbalik. Berjalan mendekatimu dengan tatapan penuh kasih. Tatapannya ke arah Ting Ting dan Bai Yuking. Juga penuh dengan permusuhan. Seolah-olah dia adalah istri sahmu. Kedua wanita ini hanyalah selingkuhan yang sebenarnya. Maafkan aku, ya? FNG Su berbicara dengan lembut. Perlahan mendekat. Di detik berikutnya, kau perlahan mengulurkan tangan kananmu. FNG Su langsung menangis seperti bunga pir yang basah. Sangat berterima kasih hingga meneteskan air mata. Pada saat yang sama, seolah-olah sudah melihat kehidupan mewah yang wanita kaya memanggilnya. Sisi lain, Ting Ting dan Bai Yeqieng tampak seperti menghadapi musuh besar. Ekspresi mereka sedikit cemas. Tidak pernah terpikirkan. Kau masih berpikir dengan cara cinta. Bahkan setelah dikhianati, masih bisa memaafkan wanita ini. Nanti di sampingmu. Apakah masih ada tempat untuk mereka? Saat itulah, FNG Su sudah berada di depanmu. Hampir saja terjatuh ke pelukanmu. Plak, suara tamparan yang nyaring tiba-tiba terdengar. FNG Su merasa kepalanya bergetar. Pikiranku menjadi kosong. Menatapmu dengan tatapan kosong. Sekali lagi melihatmu. Perlahan-lahan menarik kembali tangan kanannya. Ekspresi dingin. Apakah aku pernah bilang ini adalah kesempatan untukmu? Terlalu berlebihan dalam perasaan. Kamu bilang apa? FNG Su menutupi wajah kirinya yang memerah. Ekspresi terkejut. Sementara itu, melihatmu dengan tatapan ragu. Tadi kamu jelas-jelas bilang ingin mengenang masa lalu. Ingin memulai kembali dengan dirimu sendiri. Sekarang kenapa kamu tiba-tiba berpaling dan tidak mengenal orang? Apa yang aku katakan? Apakah itu masih belum cukup jelas? Kamu tersenyum dingin. Mengamati FNG Su dari kepala hingga kaki. Seolah-olah melihat sesuatu yang aneh. Kadang-kadang juga menggelengkan kepala. Menghela napas 2 kali. Aku pernah bilang. Memberi kesempatan kepada orang yang aku suka. Tapi aku tidak pernah bilang orang itu adalah kamu. Seperti kamu, wanita materialistis dan palsu. Tipe yang akan melakukan apa saja demi uang. Bagaimana bisa merasa? Aku masih bisa menyukaimu. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah itu Liang Tianho? Kamu mendengus dingin.
mengulurkan kedua tangan, memeluk dua wanita cantik di kiri dan kanan ke dalam pelukannya. Jangan bercanda, kakak. Juga tidak melihat diri sendiri. Apa kamu layak? Lao Zu berkata. Itu adalah mereka berdua. Itu karena kamu merasa benar sendiri. Datang ke sini dan mengemis. Memukulmu saja saya merasa tangan saya kotor. Setelah itu, kamu berpura-pura jijik dan mengibaskan tanganmu. Lalu sepertinya itu masih belum cukup. Dia juga meminta tisu basah di meja resepsionis. Sekarang sudah jelas? Dalam sekejap, seluruh hotel Wang Chao. Semua orang menatap Fang Shui. Lebih tepatnya, mereka menatap wajahnya yang penuh rasa malu. Tertawa tertekan. Sangat menyegarkan. Menghadapi wanita materialistis seperti ini. Seharusnya seperti ini. Sementara itu, Fang Shui. Ekspresi di wajahnya dalam waktu singkat. Berubah berkali-kali. Terkejut, bingung, dan terkejut. Sekarang menjadi marah karena malu. Merah seperti pantat monyet. Ingin sekali menemukan celah tanah untuk bersembunyi. Untuk memeluk kakimu. Dia menendang jauh sumber uang Yulong. Akhirnya kehilangan segalanya, cinta dan harta. Memikirkan hal ini, FNG Su tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis dengan keras. Kamu, dasar bajingan ini. Jika kamu punya kemampuan, jangan menyesal. Mendengar kata-kata ini, kamu hampir tertawa. Apakah kamu menyesal? Sistem terikat. Uangmu tidak akan habis-habis. Tidak mencari selebriti internet. Kembali mencari wanita materialistis. Masih bisa dimengerti jika tidak punya uang tapi tetap mengiba. Jika sudah kaya masih mengiba. Itu adalah orang bodoh. Kamu juga malas untuk berbicara. Langsung melambaikan tangan. Seperti sedang mengusir lalat. Sudahlah, FNG Su. Jangan berpura-pura menangis. Pura-pura kasihan untuk siapa? Itu Wang Long belum pergi jauh. Sekarang kamu pergi mencarinya. Mungkin masih sempat. Jika terlambat, bau knalpot mobil BMW pun tidak tercium. Apa? FNG Su tiba-tiba terbangun. Di detik berikutnya, menatapmu dengan marah. Dengan tegas berbalik dan pergi. Perginya sangat cepat, tanpa menoleh. Faktanya, dia juga tidak punya muka untuk tetap tinggal di sana. Tatapan orang-orang di sini terhadapnya. Seperti melihat badut sirkus. Lihatlah penampilannya. Seperti seekor anjing. Benar. Atau lebih tepatnya anjing yang terjatuh. Haha. Orang-orang memang suka melihat anjing yang terjatuh dipukul. Siapa suruh dia buta mata meninggalkan Dongge? Kamu lihat, aku tidak akan. Saya ingin merawat Dongge dengan baik dan nyaman. Kedua wanita itu tidak melewatkan satupun kesempatan untuk bersaing dan menjilat. Sambil berkata, sambil dengan santainya mengelus lenganmu. Tubuh mereka memang sudah sangat menggoda. Dengan sedikit tekanan, puncak-puncak gunung sedikit berubah bentuk. Seketika kamu merasakan api yang jahat. Kamu memeluk pinggang mereka yang lentur. Ini adalah apa yang kalian katakan sendiri. Nanti kita pergi ke kamar. Jangan berpura-pura malu. Kamu mencium masing-masing di wajah mereka. Ekspresi yang ambigu. Menyebalkan. Jalan haha. Di bawah tatapan banyak orang. Seorang pria dan dua wanita langsung masuk ke lift. Langsung menuju suite presiden di lantai atas. Sisi lain simbol merek dagang terdaftar. Parkir Hotel Wang Chao. Fang Shui sedang berusaha sekuat tenaga. Mencoba untuk mendapatkan kembali cintanya. Wang Long, dengarkan aku berbicara. Aku benar-benar tidak sengaja saat itu. Semuanya karena kamu. Kamu yang menipuku. Aku hanya tersesat sejenak. Fang Shui menangis seperti bunga pir yang basah oleh hujan. Menjelaskan dengan gila. Namun seluruh prosesnya. Hanya ada dua kata di wajah Wang Long. Hehe. Kamu bilang begitu. Apakah ini masih salahku? Fang Shui menggigit bibirnya. Dalam sekejap tidak bisa bereaksi. Bahkan mengikuti apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak memesan kamar diskon itu, tidak akan terjadi. Cukup. Diamlah. Plak. Detik berikutnya. Lagi-lagi sebuah tamparan mendarat di wajah Fang Shui. Sebelumnya kamu menampar pipi kiri. Sekarang Wang Long memukul sisi kanan wajahnya. Memang terlihat seimbang. Wang Long, kamu memukulku. Fang Shui membelalak. Tidak percaya melihat Wang Long. Sebelumnya, meskipun Wang Long juga memiliki beberapa kebiasaan aneh, tapi dia tidak pernah bertindak seberat ini. Mendengar kata-kata ini, Wang Long tidak hanya tidak menyayangkan wanita, malah semakin marah dan malu. Memukulmu. Aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan memukulmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Pukulan. Dua tamparan keras. Langsung membuat Fang Shui pusing. Lalu Wang Long merasa itu masih belum cukup. Dia menendang perut Fang Shui lagi. Ah! Di dalam tempat parkir, suara jeritan terdengar berulang kali. Dalam waktu singkat,
Fang Shui yang sebelumnya masih memiliki sedikit kecantikan, sepenuhnya hancur. Tidak hanya wajahnya bengkak seperti kepala babi, seluruh tubuhnya juga penuh memar. Seolah-olah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Barang. Kau pantas mendapatkannya. Wang Long meludah ke arah Fang Shui. Ekspresinya penuh dengan kebencian. Yang terakhir menyesal luar biasa. Juga tidak tahu, apakah menyesali perbuatannya, atau menyesali kehilangan sumber uang di masa depan. Sementara itu, Hotel Dinasti, suite presiden di lantai atas, sedang mempersembahkan adegan yang sangat menggoda. Aku pergi mandi dulu. Aku juga mau mandi. Tunggu aku. Ting Ting dan Bai Yuking melepas pakaian, membungkus diri dengan jubah mandi, masuk ke kamar mandi. Kau melihat melalui pintu kaca yang buram, melihat dua sosok yang sangat menawan. Siluet yang memikat dan menawan tampak samar-samar. Tanpa sadar merasa sangat kering di mulut. Sialan. Bukankah ini memaksaku untuk berbuat jahat? Kalian semua pergi mandi. Apa aku tidak boleh mandi? Itu tidak bisa. Senyummu menunjukkan niat jahat. Cepatlah lepas pakaianmu. Sampai di pintu kamar mandi. Saat itu, dua wanita sedang mendendangkan lagu kecil. Mengoleskan sabun mandi ke atas dan bawah. Sebuah bayangan tiba-tiba melesat masuk. Dua tangan seperti cakar serigala meraba-raba. Dua teriakan terdengar. Dengan cepat, kamar mandi dipenuhi suasana yang cerah. Terdeteksi bahwa pemilik telah menyelesaikan tugas khusus. Malam bersama dua wanita. Selamat, pemilik mendapatkan 1 juta yuan. Ini adalah tugas tersembunyi lainnya. Membawa 1 juta yuan. Namun sekarang, kamu sudah tidak punya waktu untuk peduli. Dalam keadaan bingung, kamu menggosok-gosok matamu, meraba-raba untuk mengambil ponsel. Melihat angka 14 yang besar di layar. Baru sekarang kamu menyadari bahwa sudah sore. Plak. Saat itu juga, sebuah kaki kecil yang putih seperti giok diletakkan di dadamu. Bahkan jari kaki yang dilapisi cat kuku terlihat jelas. Semua terlihat sangat jelas. Kamu tertegun sejenak. Menoleh untuk melihat. Ting Ting dan Bai Yuking tergeletak di tempat tidur dengan posisi yang acak. Belum sepenuhnya sadar. Mereka sebenarnya baru pertama kali. Masih belum terbiasa. Akibatnya, di bawah pengaruh yang tak tergoyahkan. Kamu sama sekali tidak menghargai wanita. Mengguncang semalaman. Seandainya tidak melihat kedua orang itu benar-benar tidak tahan. Kamu sama sekali tidak berniat membiarkan mereka pergi. Kamu sudah menjadi perjaka selama lebih dari 20 tahun. Posisi dan teknik yang dipelajari dari film kecil tidak bisa diterapkan. Akhirnya bisa status perjaka. Tentu saja kamu ingin bersenang-senang sekaligus. Nikmati sampai puas. Pah! Kamu menampar bokong Bai Yekieng. Cepat bangun, jangan berpura-pura. Juga tidak tahu semalam siapa yang berteriak tentang mengendarai sepeda dan kuda besar. Awalnya berpikir akan mendapatkan respons. Tidak menyangka. Bai Yekieng tidur seperti babi mati. Tidak ada reaksi sama sekali. Cukup menunjukkan bahwa dia telah terguncang dengan cukup berat. Ting Ting juga tidak jauh lebih baik. Sepasang kaki panjang rapat. Seolah-olah, dalam mimpi pun takut diserang seseorang. Kamu tersenyum pahit dengan sedikit putus asa. Sepertinya aku masih terlalu kuat. Dua wanita ini sudah tidak bisa memuaskanmu sama sekali. Kalian tidur nyenyak. Aku pergi menelepon. Kenakan bajumu dengan baik. Perlahan-lahan bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Harus diakui, suite presiden memang berbeda. Tidak hanya dekorasi dan perabotan yang menunjukkan kesederhanaan dan kemewahan. Pemandangannya juga sangat luas. Berdiri di depan jendela besar. Dapat melihat setengah dari kota Tianhai. Kamu mengambil ponsel. Memanggil serangkaian nomor. Hasilnya, menunggu lama tidak ada yang menjawab. Juga, pada jam segini, orang tua pasti sudah keluar bekerja. Tidak ada waktu untuk menjawab telepon. Begitu memikirkan orang tua yang jauh di kampung halaman di kota kabupaten. Masih bekerja keras. Berhemat untuk menabung. Kamu tidak bisa menahan rasa hangat di hidung. Sudah 7 atau 8 tahun aku di Tianhai. Tidak ada prestasi yang diraih. Susah payah menemukan seorang pacar. Menghabiskan begitu banyak uang. Awalnya berpikir untuk membawanya pulang. Membuat orang tua sedikit senang. Namun pada akhirnya semua sia-sia. Sekarang sudah kaya. Kamu harus mengganti rugi orang tua. Agar kalian bisa hidup dengan baik. Menikmati kemewahan dan kekayaan. Kamu menarik napas dalam-dalam. Membuka aplikasi bank di ponsel. Bersiap untuk mentransfer sejumlah uang kembali. Pada awalnya, kamu langsung menekan 60. Itu berarti 1 juta. Tapi setelah dipikir-pikir, kamu menggelengkan kepala lagi. Orang tuaku selalu jujur dan berbakti. Tiba-tiba menerima 1 juta. Belum lagi membuat mereka terkejut setengah mati.
Setelah mempertimbangkan berkali-kali, memutuskan untuk mentransfer 100.000 terlebih dahulu. Masalah besar. Katakan saja bahwa kamu memenangkan lotre. Semoga kamu juga bahagia. Setelah mengisi informasi dengan baik, memasukkan kata sandi pembayaran. Hasilnya simbol merek dagang terdaftar. Pembayaran gagal. 3 pemberitahuan berturut-turut. Kamu langsung terkejut. Apakah ada masalah dengan sistem? Aku baru saja mendapatkannya. Lebih dari 10 juta yang belum sempat hangat. Menghilang begitu saja. Memikirkan kemungkinan ini, kamu tidak bisa menahan tubuhmu menggigil. Segera memeriksa saldo. Sampai melihat deretan nol itu, baru bisa menghela napas lega. Bikin aku terkejut. Untungnya hanya ketakutan semu. Alasan transfer gagal. Juga karena kamu menghabiskan terlalu banyak kemarin. Terkena batasan sementara. Hanya perlu pergi ke bank sekali. Baru bisa diselesaikan. Tidak ada waktu untuk ditunda. Selagi ban masih buka, selesaikan masalah ini. Kamu selalu bertindak cepat. Apa yang ingin dilakukan, lakukan saja. Kreek, pintu kamar terbuka. Melihat sekejap ke arah 2 wanita yang masih tidur. Kamu perlahan-lahan melangkah keluar. Saat meninggalkan hotel, sekelompok staf masih dengan hormat menyapamu. Langsung memesan suite presiden selama sebulan. Semua orang tahu, kamu bukan orang biasa. Secara alami memberimu perlakuan VIP. Sampai di tempat parkir. Duduk di dalam Porsche Panamera. Menyalakan dengan tombol. Mesin segera mengeluarkan suara menggelegar yang familiar. Kamu merasa puas dari kepala hingga kaki. Rasa puas akan kesombonganmu terpenuhi dengan sangat baik. Kemudian kamu menginjak pedal gas. Mobil Panamera itu langsung melesat. Tak lama kemudian, kamu tiba di depan bank terdekat. Kamu parkir mobil sembarangan. Kamu masuk dengan santai. Sama seperti yang kamu bayangkan. Pada jam segini, ban memang ramai saat ini. Sekelompok kakek dan nenek mengantri di depan. Kamu dengan pasrah mengambil nomor antrian. Tunggu dengan sabar. Nomor 187, silakan ke loket 1. Menunggu cukup lama. Hampir tertidur. Kamu baru mendengar nomor antrianmu dengan bingung. Kamu segera berdiri. Duduk di depan loket 1. Yang melayanimu adalah seorang wanita paruh baya. Dia terlihat sangat tidak sabar. Apa urusan yang ingin kamu lakukan? Saldo kartu bank saya sudah terbatas. Ingin menanyakan tentang batas transfer. Wanita paruh baya itu mengangguk. Dia mengambil kartu bank dan memeriksanya. Dia bertanya dengan santai. Saat ini, batas transfer kartu ini adalah 100.000 per hari. Berapa yang ingin kamu sebutkan? Kamu berpikir sejenak. Dengan hati-hati kamu berkata, bagaimana kalau kita mulai dengan 10 juta? Jika tidak cukup, kita bisa tambah. 10 juta. Tunggu sebentar. Terlalu sedikit. Wanita paruh baya tertegun sejenak. Kemudian alisnya terangkat. Di siang bolong ini, kamu bercanda denganku, ya? Masih 10 juta? Lucu sekali. Wajah wanita paruh baya itu langsung muram. Melalui jendela kaca, dia mengamati kamu dari kepala hingga kaki. Ketika dia melihat celana jeansmu yang sudah pudar, dia semakin meremehkan. Ada berbagai macam orang saat ini. Mengajukan 3-50 ribu sudah cukup. 10 juta. Apakah kamu layak? Sebenarnya, bekerja setiap hari sudah cukup membuat stres. Ditambah lagi bertemu dengan orang aneh seperti ini. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kamu menyadari bahwa dia mulai tidak sabar. Dia sedikit mengernyitkan dahi. Namun, dia tidak langsung marah. Lagi pula, kamu masih menunggu untuk mengirim uang kepada orang tua. Jadi, kamu bersabar. Bertanya, proses apa yang perlu dilalui? Atau apakah perlu menunjukkan dokumen? Setelah selesai berbicara, kamu harus menunjukkan KTP. Tidak pernah terpikirkan. Wanita sales bahkan malas mengangkat kepala. Dia langsung melambaikan tangan. Tidak bisa diproses. Kamu bisa pergi kemana saja yang kamu suka. Jangan menghambat pekerjaan kami di sini. Apa kamu tidak melihat ada banyak orang menunggu di belakang? 10 juta. Hehe. Kenapa kamu tidak bilang 1 miliar? Setelah selesai berbicara, wanita sales menekan tombol akhir. Dia langsung memanggil orang berikutnya. Kamu bilang apa? Kamu mengernyitkan dahi. Tidak bangkit dari tempat duduk. Namun, orang-orang di sekitarmu malah langsung mendesak. Kalian menyaksikan seluruh proses. Tidak hanya tidak merasa bahwa sales itu salah. Sebaliknya, mereka menganggap kamu sedang membuang-buang waktu semua orang. Seorang pria parubaya yang terlihat seperti bos kecil berbicara dengan nada tidak baik. Dia langsung melangkah maju. Dia menepuk bahumu. Segera bangkit. Jangan hanya duduk di toilet tanpa berbuat apa-apa. Beberapa orang tua juga ikut menambah suara. Jika kamu ingin berpura-pura, pergilah ke tempat lain. Ban bukan tempat untuk berbuat semena-mena.
Kamu juga tidak akan mendapatkan uang dengan cara itu. Iya, iya. Seorang pemuda tampan yang cukup besar. Kenapa tidak ada sedikit pun rasa malu? Begitu membuka mulut langsung menyebut 10 juta. Benarkah ada 10 juta? Pasti akan datang ke sini untuk antre. Dengan penampilan yang begitu menyedihkan, jika bisa mengeluarkan 10.000, sudah pasti bersyukur. Segera bangkitlah. Jangan buang waktu kami. Seketika kamu menjadi sasaran serangan. Disindir. Melihat hal itu, petugas ban wanita, Nyonya Zhang, tidak hanya tidak menghentikan, malah tersenyum sinis. Lihat kan, mata orang-orang sangat tajam. Saya peringatkan kamu. Jika tidak pergi, saya akan memanggil keamanan. Wajahmu datar. Masih duduk di kursi. Kemudian dia meletakkan kartu ban di atas meja. Urusan belum selesai. Kenapa saya harus pergi? Hari ini kamu tidak menaikkan limit saya. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Mendengar kata-kata ini, petugas ban wanita, Nyonya Zhang, tertegun sejenak. Jelas dia tidak menyangka. Kamu memang orang yang keras kepala. Kemudian dia langsung berteriak. Semua orang melihatnya. Bukan saya tidak mau memproses bisnis kalian. Tapi orang ini tidak mau pergi. Membuat semua orang buang-buang waktu. Diprovokasi olehnya. Orang-orang kembali bersemangat. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Pergi ke ban mencari masalah. Banyak waktu luang. Hehe. Lihat penampilanmu. Sudah tahu kamu adalah pengangguran. Mungkin baru saja dipecat dari perusahaan. Mencari tempat untuk berbuat gila. Di mana keamanannya? Segera bawa orang itu pergi. Di tengah keributan, seorang pria parubaya yang berwajah mengkilap karena minyak berjalan cepat mendekat. Melihat sekilas orang-orang yang marah. Lalu melihat ke arah petugas di meja. Ada apa dengan Xiao Zhang? Manajer Wang ini suka mencari masalah. Petugas bernama Zhang segera merasa seperti mendapatkan penyelamat. Seketika berpura-pura menyedihkan. Manajer Wang tertegun sejenak. Biasanya, ada juga orang yang tidak puas saat datang ke ban untuk urusan. Membuat keributan besar. Tapi seperti kamu ini, merugikan semua orang adalah yang pertama. Tuan ini, tidak tahu urusan apa yang ingin Anda lakukan. Lihat, akhirnya ada yang bisa mengurusnya. Langsung berkata, sangat sederhana. Saya ingin menaikkan limit, tetapi dia tidak mau melakukannya. Naikkan batasnya. Manajer mengernyitkan dahi. Bukankah ini hanya mengisi formulir? Bukankah ini hanya masalah mengklik mouse? Berapa banyak yang ingin Anda sebutkan? Tidak banyak. 10 juta. Manajer Wang tertegun sejenak. Kemudian, akhirnya tahu mengapa petugas tidak memproses permohonanmu. Dalam keadaan normal, menaikkan limit hingga 100.000. Petugas bisa langsung memprosesnya. Jika jumlahnya lebih besar, perlu diajukan ke atas. Harus melalui beberapa tingkat persetujuan untuk bisa disetujui. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kualifikasi dan aset ini. Manajer Wang, dengarkan ini. Apakah yang kamu katakan ini masuk akal? Lalu, 10 juta itu masalahnya? Kamu pikir kamu siapa? Bisa mengeluarkan 10 juta? Petugas bahkan merasa masalah ini belum cukup besar. Terus memperkeruh suasana. Pengusaha kecil sebelumnya juga merasa tidak puas. Menggerutu padamu. Di siang bolong. Jangan bermimpi di siang bolong. Perusahaan saya hanya memiliki omset 10 juta setahun. Jadi, kamu lebih hebat dari saya? Saya juga mengenal banyak tokoh besar di Tianhai. Kamu berasal dari sudut mana? Dengan waktu ini, lebih baik kamu pergi ke lokasi konstruksi dan angkat beberapa bata. Setidaknya tidak akan kelaparan. Tidak seperti sekarang. Mempermalukan diri sendiri di sini. Melihat pengusaha kecil dengan sikap merendahkan. Sikap yang menekan. Kamu langsung dibuat tertawa karena marah. Maksudmu adalah, saya ingin menyebutkan 10 juta. Atau itu salah saya? Tentu saja. Jangan bilang 10 juta. Bahkan 100.000 pun tidak akan kamu gunakan. Pengusaha kecil mendengus dingin. Dengan wajah penuh sindiran. Tuan ini, sangat tidak enak hati. Telah mengganggu waktu Anda. Saya akan segera memanggil keamanan untuk mengusir orang ini. Saya akan menangani urusan Anda secara pribadi. Tunggu sebentar. Manajer Wang juga seorang yang sombong. Mendengar pengusaha kecil mengenal banyak orang penting. Segera menyambut dengan senyuman. Kata pepatah, banyak teman, banyak jalan. Ban kalian memang suka pelanggan berkualitas seperti pengusaha kecil ini. Mungkin saja. Bisakah saya mendapatkan pinjaman dari ban Anda? Mendengar kata-kata ini, pengusaha kecil semakin bangga. Menggenggam lengan. Melihatmu yang berbaring di depan meja. Seolah-olah melihat badut. Era ini, uang adalah segalanya. Seperti kamu yang tidak penting ini. Bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan saya. Melihat ekspresi wajahmu itu, kamu hanya ingin menyindir. Sekarang kamu mengerti.
Apa yang dimaksud dengan meremehkan orang? Jadi, tidak bisa mengurus diri sendiri, tapi bisa melayani pengusaha kecil itu. Merendahkan diri. Manajer bahkan melayani kamu secara langsung. Menarik. Memikirkan hal ini, kamu akhirnya kehilangan semua kesabaran. Sekali lagi mendorong kartu ban ke jendela kaca. Tapi kali ini, bukan untuk menaikkan limit. Begini saja, saya tidak akan meminta tambahan lagi. Cukup ambil semua uang di kartu. Oh ya, masih butuh uang tunai. Mendengar kata-kata ini, pengusaha kecil itu mendengus sinis. Berpura-pura seolah-olah itu serius. Masih butuh uang tunai. Apakah di kartu bank ada 10.000? Manajer Wang juga tidak ingin membuang waktu. Langsung mendesak petugas. Xiao Zhang ingin menarik uang. Kamu urus saja. Segera kirim orang itu pergi. Saya tidak percaya. Tanpa uang sedikit pun di kartu dia, bank kami tidak bisa beroperasi lagi. Menurut pandangannya, saldo di kartu Anda paling-paling hanya puluhan ribu. Bagi bank, itu bisa ada bisa tidak. Petugas bank wanita mengangguk. Dia dengan cepat mengetik beberapa kali di keyboard. Hasilnya, ketika dia melihat deretan angka di layar komputer, dia langsung terdiam di tempat. Manajer Wang melihat dia melamun. Tidak bisa menahan diri untuk mendesaknya lagi. Cepatlah, semua orang masih menunggu di belakang. Setelah, manajer, kalau tidak, Anda lebih baik lihat sendiri. Jangan-jangan saya salah lihat. Petugas bank wanita tampak bingung sejenak. Dia sedikit meragukan matanya. Apa maksudnya? Di kartu miliknya. Sepertinya benar-benar ada lebih dari 10 juta. Apa yang kamu katakan? Pada saat itu, manajer Wang di bank tahu. Anda benar-benar memiliki 10 juta di kartu Anda. Gluk, manajer Wang menelan ludah dengan dalam. Beberapa tetes keringat muncul di dahinya. Pengusaha kecil di belakangnya tidak mengerti. Dia mendesak. Apakah manajer sudah selesai? Cepat sedikit. Transfer 800.000 saya harus selesai hari ini. Orang-orang sudah menunggu setengah hari. Pengusaha kecil sengaja menyebutkan 800.000. Kemudian dia melirik kamu. Sangkaan awalnya orang ini akan mundur. Menunjukkan ekspresi yang memalukan. Tak disangka kamu seperti tidak ada masalah. Tidak ada reaksi sedikit pun. Bahkan dia menyilangkan kakinya. Tidak beradab. Pengusaha kecil mendengus dingin. Semakin merasa orang ini tidak layak diperhatikan. Mungkin, anak ini seumur hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Sama sekali tidak tahu apa itu 800.000. Tunggu sebentar. Manajer Wang mengernyitkan dahi. Keringat mengucur deras. Melambaikan tangan kepada pengusaha kecil. Menyiratkan agar dia diam. Apa yang kamu katakan? Pengusaha kecil tertegun sejenak. Kemudian dengan nada tidak baik berkata, biarkan aku menunggu dia. Dengan alasan apa? Bank kalian memang melayani pelanggan berkualitas seperti ini. Aku memperingatkanmu. Jika saya tidak senang, mulai sekarang saya tidak akan lagi melakukan transaksi di bank kalian. Segera ambil uang saya sekarang. Pengusaha kecil meniru nada bicaramu. Ingin memberi manajer Wang pelajaran. Namun, adegan berikutnya membuatnya langsung terkejut. Saya bilang tunggu sebentar. Apa kamu tidak mengerti? Manajer Wang berbalik, melotot padanya dengan tajam. Membuat yang terakhir bingung. Dan juga, 800.000 milikmu. Jika dibandingkan dengan tuan ini, itu sama sekali tidak berarti. Kamu harus mengeluarkannya. Silakan ambil. Tapi sekarang, kamu harus menunggu tuan ini menyelesaikan urusannya. Setelah itu, manajer Wang sedikit membungkuk. Menanyakan kabar dengan ramah. Sungguh tidak enak hati, Tuan Lin. Maaf telah membuat Anda menunggu. Saya akan membantu Anda dengan peningkatan batas kredit sekarang. Apakah Anda perlu segelas air? Apa? Melihat sikap manajer Wang yang berubah-ubah, pengusaha kecil tertegun. Orang lain juga melotot dengan mata terbelalak. Tidak tahu mengapa manajer Wang tiba-tiba berubah wajah. Apakah kamu benar-benar memiliki 10 juta? Bukan. Apa artinya? Pengusaha kecil masih tidak bisa menerima kenyataan yang kejam ini. Kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memaksakan diri untuk menahan. Dia ingin melihat. Apa sebenarnya kemampuanmu? Membuat manajer Wang tidak segan-segan untuk menyinggung dirinya. Sisi lain, petugas bank wanita tampak tidak percaya. Dia telah bekerja di bank selama bertahun-tahun. Apa yang tidak jelas? Saldo di kartu ada 20 juta. Ini berarti asetmu pasti masih di atas itu. Jika benar-benar sesuai permintaanmu, mengambil lebih dari 10 juta semuanya. Itu seperti sebuah gunung kecil. Bahkan, cadangan kas di cabang ini bahkan tidak cukup. Kali ini dia benar-benar menemui jalan buntu. Menyadari ekspresi petugas bank tidak biasa, manajer Wang juga tidak yakin. Kemudian segera memintanya untuk meninggalkan tempat kerjanya. Halo Tuan Lin, saya akan menangani urusan Anda secara pribadi.
Terserah. Ambil semua uang saya butuh tunai. Kamu tidak boleh terpengaruh dengan cara dia. Tadi orang-orang itu melompat dengan sangat gembira. Bukankah ini tidak memberi diri sendiri kenaikan? Baiklah. Anda langsung ambil semuanya. Lebih dari 1.000. Lihat sampai kapan kalian bisa mengumpulkannya. Ini benar-benar minta maaf kepada Tuan Lin. Tadi kami yang salah. Sungguh tidak bermaksud menyulitkan Anda. Ban kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. 12 juta tidak bisa dikumpulkan dalam waktu singkat. Atau Anda bisa mempertimbangkan lagi. Berapaan tuh? 12 juta. Mendengar angka ini, pengusaha kecil terkejut. Hampir jatuh ke tanah. Ini adalah aliran uangnya selama lebih dari setahun. Ternyata hanya simpanan di kartu ban Anda. Sisi lain, manajer uang membujuk Anda dengan baik. Hampir saja berlutut di tempat. Namun Anda sama sekali tidak mengalah. Saya sudah bilang, saya ingin menarik semua uang. Cepatlah, jangan buang waktu. Dan mulai hari ini, saya tidak akan menyimpan uang saya di bank Anda lagi. Silakan tunggu sebentar. Saya akan meminta izin kepada direktur. Manajer uang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa memaksa diri untuk mencari atasan minta bantuan. Kamu melihat hal itu dan tersenyum tipis. Sekarang sudah tahu rasa takut. Tadi kamu tidak sangat angkuh? Dadada. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki yang cepat terdengar. Segera setelah itu, seorang pria botak di tengah dengan cepat mendekat. Di belakangnya mengikuti manajer yang melangkah serupa. Setelah sampai di depanmu, pria botak itu segera mengangguk dan menyapa. Halo, Tuan Lin. Saya Zhao Jinming. Sungguh mohon maaf, karena kesalahan dalam pekerjaan kami telah menyebabkan Anda kesulitan. Saya mewakili seluruh staf ban meminta maaf kepada Anda. Setelah kata-kata itu diucapkan, pria botak itu langsung membungkuk. Melihat adegan ini, semua orang tertegun di tempat. Biasanya mereka datang ke ban ini untuk urusan. Kapan mereka tidak menerima tatapan sinis? Mengenai manajer Wang, di depan orang kaya, dia sangat sopan. Di depan orang-orang biasa seperti mereka, dia juga tidak pernah menunjukkan wajah yang baik. Mengenai Zhao Jinming, dia bahkan merupakan sosok legendaris. Jumlah setoran dan penarikan mereka juga tidak memiliki hak untuk dilayani langsung oleh seorang direktur. Sama sekali tidak terduga. Direktur Zhao yang gemuk dan berkepala besar, raja kehidupan malam. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Anda. Tanpa ragu langsung sujud memberi hormat. Bisa dibilang memberikan banyak kehormatan. Ini membuat orang-orang semakin penasaran. Anda sebenarnya siapa? Tuan Lin. Anda lihat Zhao Jinming iseng nanya-nanya. Meskipun pakaian Anda semua adalah barang murahan. Dari manapun dilihat, tidak terlihat seperti orang kaya. Namun, fakta ada di depan mata. Sebanyak 12 juta. Hanya tergeletak di rekening. Yang lebih penting adalah, Zhao Jinming juga mengetahui melalui saluran pribadi. Tahu tentang tindakan Anda di Hotel Wang Chao tadi malam. Menghabiskan uang untuk 2 wanita. Seseorang yang menyewa suite presiden selama sebulan. Bagaimana mungkin hanya 12 juta? Mungkin ini hanya uang saku mereka. Zhao Jinming jauh lebih melihat dan memikirkan lebih jauh daripada manajer Wang. Itulah sebabnya dia bersikap sangat rendah hati. Kehilangan seorang klien besar adalah hal yang ringan. Terlibat dengan siapa yang berpengaruh, tidak tahu harus pergi kemana untuk meminta maaf dan memberi kompensasi. Kamu adalah direktur ban ini. Kamu tersenyum tipis. Dengan penuh minat mengamati Zhao Jinming. Gaya rambutnya bagus. Cukup unik. Mendengar kata-kata ini, Zhao Jinming tertegun sejenak. Kemudian secara naluriah menyentuh kepalanya yang botak. Saat itu, suaramu berubah. Hanya saja, pandangannya terlalu buruk. Kenapa mencari sekelompok karyawan yang meremehkan orang? Saya hanya ingin mengurus permohonan kenaikan limit. Wah, luar biasa. Memberi saya sindiran yang tajam. Yang tidak tahu mungkin mengira saya melakukan kesalahan. Kamu tertawa sinis. Tatapanmu mengarah ke petugas ban wanita dan manajer Wang, raja kehidupan malam. Seketika, ban menjadi sunyi. Suasana sangat hening. Manajer Wang semakin tegang dan canggung. Tuan Lin, saya salah. Saya meminta maaf kepada Anda. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan pekerjaan yang bergengsi ini. Pekerjaan yang masih bisa menghasilkan uang. Seandainya tidak khawatir dengan banyaknya orang. Sekarang juga bisa berlutut di depanmu. Tidak. Saya rasa kamu bukan tidak tahu salahnya, tapi tahu takut. Kamu menggelengkan kepala. Malas melayani orang kecil seperti ini. Kamu sedikit menyipitkan mata. Mengamati Zhao Jinming dari atas ke bawah. Direktur Zhao ini sedang berakting untuk mendapatkan simpati. Namun, itu memang membuatmu merasa lega. Benar? Saya tiba-tiba tidak membutuhkan uang tunai sebanyak itu. Halo Tuan Lin. Asalkan Anda puas, itu sudah cukup.
Zhao Jinming tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia masuk ke meja layanan secara langsung. Duduk di depan komputer. Tuan Lin, saya akan membantu Anda dengan peningkatan batas kredit sekarang. Saya sudah membantu Anda meningkatkan batas transfer. Bagaimana? Apakah itu bisa? Lumayan. Terima kasih, Direktur Zhao. Tidak merepotkan, tidak masalah. Melayani Anda adalah kehormatan saya. Beberapa saat kemudian, dengan pengantaran hormat dari Zhao Jinming, kamu keluar dari bank dengan percaya diri. Melihat mobil Porsche Panamera dengan nomor plat 58. Zhao Jinming semakin yakin bahwa kamu bukan orang biasa. Kemudian menghela napas panjang. Untungnya, aku cukup cepat bereaksi. Masalah besar menjadi kecil, dan yang kecil menjadi tidak ada. Kalau tidak, aku benar-benar akan menyinggungmu, Raja Kehidupan Malam. Sisi lain, setelah keluar dari bank, kamu segera mentransfer uang ke orang tuamu. Hasilnya, baru saja meletakkan ponsel. Telepon masuk segera setelah itu. Nak, kamu tiba-tiba mentransfer 100.000 kepada kami. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Yang menelepon adalah ibumu, Lee Xiuqin. Melihat pesan SMS dari bank, Lee Xiuqin bahkan mengira dia salah lihat. Dia segera memanggil ayahmu, Lin Xiangqian, untuk melihat bersama. Dan kemudian ada telepon ini, Raja Kehidupan Malam. Bu, uangnya sudah diterima, kan? Nak, jujurlah kepada ibu. Dari mana Anda mendapatkan uang ini? Saat berbicara, suara Lee Xiuqin bergetar. Kamu tidak terlibat dalam kejahatan, kan? Saya melihatnya di TV. Banyak orang pergi ke Myanmar untuk melakukan penipuan. Kamu jangan sampai tersesat di jalan yang salah. Ya, kamu tersenyum pahit. Dengan sedikit putus asa, dia berkata, Ibu, mereka di Myanmar ditipu. Aku sudah mentransfer uang untukmu. Jika saya harus menipu, saya akan menipu orang lain. Kamu berkata dengan putus asa. Baru-baru ini aku mendapatkan kontrak besar. Uang ini adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan, Wang. Anakku sekarang sudah sukses. Kedepannya bisa menghasilkan lebih banyak. Benar-benar ingin membuat kalian hidup lebih baik. Lee Xiuqin masih agak tidak percaya. Apakah itu masih diragukan? Kamu sedikit bingung dan tertawa sambil menangis. Kalian tidak perlu khawatir. Uang ini sangat bersih. Tenang saja untuk menghabiskannya. Setelah Lee Xiuqin memastikan berkali-kali, dia pun menutup telepon. Wang, orang tua miskin di dunia. Awalnya berpikir orang tua akan senang melihat uang sebanyak ini. Mereka pasti akan sangat senang. Namun, yang muncul pertama kali adalah kekhawatiran mereka sendiri. Memikirkan lagi tentang wanita hina itu, Sue. Sungguh, mereka bagaikan langit dan bumi. Dia sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan orang tuanya. Saat kamu sedang merenung, sekali lagi, telepon masuk. Diangkat dan dilihat. Itu adalah telepon dari supervisor perusahaan. Lindong, kamu sedang apa? Selama pagi ini tidak datang bekerja. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Apakah kamu masih ingin bekerja? Jika bisa bekerja, silakan. Jika tidak, pergi saja. Supervisor ini bernama Liu Haichao. Dia adalah atasan langsungmu. Sebelumnya dia selalu tidak akur denganmu. Dia melihatmu sebagai orang yang mudah dibuli. Seringkali memintamu lembur dan membawakan sarapan. Kamu sudah berkali-kali berpikir untuk mengundurkan diri. Tapi ketika memikirkan biaya tinggi untuk mendukung Fang Shui, kamu terpaksa menahan diri dan tidak bersuara. Malam kemarin kamu putus dengan Fang Shui. Setelah mendapatkan sistem ini, kamu langsung melupakan pekerjaan ini. Bahkan tidak menyadarinya. Liu Haichao sudah menelepon dirinya sendiri puluhan kali. Lindong, aku berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarnya? Apakah telingamu tuli atau mulutmu bisu? Apakah kamu ingin aku memecatmu? Baru kamu mau bersuara, ya? Liu Haichao memiliki sikap yang sangat agresif. Dia merasa bisa mengendalikan hidupmu. Bicara tanpa sopan santun. Di matanya, kamu adalah tempat pelampiasan yang sempurna. Keluarga dan kehidupan. Harus merendahkan diri kepada diri sendiri. Mengangguk dan merendahkan diri. Detik berikutnya. Akhirnya kamu berbicara. Apakah aku akan bekerja atau tidak? Itu bukan urusanmu. Bodoh, apa yang kamu katakan? Liu Haichao tertegun sejenak. Tidak langsung merespons pada waktu pertama. Bahkan mengira dirinya salah dengar. Kapan kamu berani berbicara padanya dengan nada seperti itu? Siapa yang mau ikut kelas ini? Silakan. Aku tidak mau melayani gaji yang sedikit itu. Aku juga gak mau lagi. Dia langsung nutup telepon. Kamu, ujung telepon sana. Pembuluh darah di dahi Liu Haichao menonjol. Badannya gemetar ringan, jelas banget lagi murka. Melihat adegan-adegan ini, orang-orang lain di perusahaan terkejut.
Ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Melihat Liu Haichao marah seperti ini. Siapa sebenarnya yang punya kemampuan sebesar ini? Liu Haichao menahan amarah yang tidak bisa diluapkan. Paru-paru hampir meledak karena marah. Kehidupan malam bagian 3. Di sini kamu mengemudikan Porsche Panamera. Sambil merasakan angin sepai-sepai. Jangan tanya betapa nyamannya. Memblokir nomor Liu Haichao. Kamu merasa nyaman dari kepala hingga kaki di kehidupan malam. Seolah-olah gunung yang menekan tubuhmu akhirnya terangkat. Raja kehidupan malam. Terbang tinggi dan menjelajahi langit dan bumi. Kata pepatah. Manusia dinilai dari penampilannya, kuda dinilai dari pelananya. Sekarang sudah kaya. Raja kehidupan malam juga harus merawat dirinya dengan baik. Memikirkan hal ini. Kamu mengemudikan mobil langsung ke pusat perbelanjaan Yida di kota Tianhai. Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar dan terpopuler di kota Tianhai. Dulu kamu sama Fang Shui pernah ke sini? Asal comot 2 kosmetik, terus pakainya cuma bentar doang, udah jarang diolesin sih. Hanya terabaikan dan teronggok di bawah meja. Saat itu kamu merasa sangat sakit hati. Kali ini bisa berbelanja sepuasnya. Setidaknya terlihat. Harus sesuai dengan status orang kaya. Menghindari masalah yang tidak perlu. Kamu pergi ke lantai 2. Masuk ke sebuah toko jam tangan mewah. Kata pepatah, orang miskin bermain mobil, orang kaya bermain jam, orang bodoh bermain ponsel. Orang biasa bermain komputer. Kehidupan malam, dalam arti tertentu. Mobil adalah alat transportasi. Tapi jam tangan beda lagi. Sejak punya HP, jam tangan perlahan-lahan menjadi simbol status dan identitas. Semakin tinggi harganya, semakin dapat menonjolkan kelas pemiliknya. Lagi pula, nyetir cuma bisa pamer di jalanan. Pakai jam tangan yang harganya selangit pula. Namun bisa berpura-pura kaya kapan saja dan di mana saja. Memuaskan rasa ingin pamer. Di dalam toko jam tangan, seorang wanita penjual muda melihatmu datang. Dia tertegun sejenak. Tidak ada cara untuk malam ini. Pakaianmu benar-benar tidak bisa dipuji. Dengan tingkat pengeluaranmu. Takutnya bahkan tidak bisa membeli Green Submariner termurah di toko ini. Namun berdasarkan prinsip bahwa tamu adalah raja. Wanita penjual itu tetap tersenyum dan menyambut. Selamat pagi, Tuan. Apakah Anda datang untuk membeli jam tangan? Kami memiliki jam tangan dengan berbagai harga di sini. Cartier, Rolex, Omega, Lange, Audemars Piguet, dan Patek Philippe. Anda lihat, Anda butuh yang mana? Wanita penjual itu menekankan Patek Philippe. Merek ini dikenal karena keahlian dalam pembuatan jam, keterampilan, gaya desain yang unik. Terkenal karena kinerja yang luar biasa. Digilai para bangsawan Eropa dan Amerika, Bro, merupakan merek jam tangan paling mewah di dunia. Bahkan tidak ada satupun, dalam arti tertentu, sebuah Patek Philippe, bahkan bisa membuatmu lebih cepat berintegrasi ke dalam masyarakat atas. Cuma lihat-lihat aja, kamu ngomong santai aja. Di dalam kartu ban ada 10 juta tergeletak. Punya kepercayaan diri untuk membeli jam tangan apapun di sini. Jadi tidak merasa canggung sama sekali. Penguasa kehidupan malam. Juga tidak mengatakan lebih banyak. Membiarkanmu berkeliling di dalam toko. Namun, tidak berharap terlalu banyak untuk membeli sebuah jam tangan. Tidak memiliki harapan yang terlalu besar. Sambil berjalan, kamu tiba-tiba berhenti. Di depan etalase kaca, ada sebuah jam tangan perak yang sangat mencolok. Basis baja tahan karat. Dipadukan dengan dial hitam. Tali karet emas putih. Ini memiliki presisi seperti jam tangan Swiss. Dan juga memiliki kinerja tahan air yang unggul hingga kedalaman 100 meter di laut. Yang paling penting adalah barang ini. Jam tangan ini terlihat muda dan modis. Tidak seperti jam emas sebelumnya yang terlihat membosankan. Tolong bantu saya mengambil jam tangan ini. Baiklah, Tuan. Petugas wanita itu berjalan cepat mendekat. Setelah melihat jam tangan itu, ekspresinya tiba-tiba ragu. Patek Philippe Nautilus. Dijual di luar negeri seharga $25.000 AS. Sedikit tergores. Bagi mereka, itu adalah masalah yang merepotkan. Jika kamu tidak bisa membayar, dia tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Ada apa? Ada masalah, kan? Kamu sedikit mengernyitkan dahi. Petugas wanita itu ragu sejenak. Akhirnya dia mengeluarkan jam tangan itu. Hanya dengan hati-hati mengingatkan. Tuan, tolong hati-hati sedikit. Jam tangan ini hanya ada satu di toko kami. Kamu mengangguk. Lalu dengan sangat santai memakainya di pergelangan tangan kanan. Tidak mengecewakan. Jam tangan ini sangat sesuai dengan gayamu. Santai namun tidak putus asa. Rendah hati namun sedikit mewah. Sungguh jam tangan mewah yang sempurna. Ini saja, Tuan. Tunggu, apa yang kau katakan? Petugas wanita terdiam sejenak. Belum bisa bereaksi.
Kamu sudah mengeluarkan kartu ban dan meletakkannya di meja. Petugas wanita membuka mulutnya. Tidak tahu apakah kamu sedang bercanda. Kemudian dia dengan terpaksa menggesek mesin pos. Hasilnya, struk langsung keluar. Selesai. Berhasil. Petugas wanita terus menatap. Ekspresinya tiba-tiba tampak bingung. Saat itu, dia mendengar suaramu yang tidak sabar di telinganya. Kenapa terdiam? Apakah kamu merasa aku tidak mampu membelinya? Apakah ada atau tidak? Silakan tunggu sebentar. Aku akan segera mengemasnya untukmu. Petugas wanita dengan hormat mengantarmu keluar. Hingga sosokmu menghilang. Dia merasakan sensasi ketidaknyataan yang kuat. Dari saat kamu masuk toko hingga membayar dan keluar. Total tidak lebih dari 5 menit. Ini anak siapa yang datang dari sini? Mengeluarkan uang begitu besar. Tapi mengenakan pakaian yang compang-camping. Apa dia punya kebiasaan aneh? Sisi lain, setelah membeli jam tangan, kamu langsung keluar dari pusat perbelanjaan. Sampai di tempat parkir. Ternyata dari jauh, terlihat dua wanita berpakaian minim. Sedang berdiri di depan mobil Palamera mereka sambil berfoto. Bahkan mereka duduk di kap mobil. Kalian berdua ngapain? Cepat turun dari mobil. Suaramu agak tiba-tiba. Membuat kedua wanita terkejut. Salah satu dari mereka mengenakan kacamata. Wanita bertubuh sedikit gemuk itu tampak tidak senang. Dia berbalik dan melihatmu. Dengan marah dia berkata, "Ngapain teriak-teriak? Kamu membuatku terkejut." Di sampingnya ada seorang wanita yang mengenakan gaun ketat. Wanita influencer dengan tubuh yang menonjol. Saat itu juga ikut menimpali. Iya, benar. Yang tidak tahu mungkin mengira ini mobilmu. Sungguh, anjing yang mengurus urusan orang lain. Kerek. Wanita selebgram itu sambil berbicara. Sambil memegang ponsel dan terus memotret. Dia tidak berniat untuk menggeser bokongnya dari depan mobil. Sebaliknya, dia semakin duduk lebih tinggi. Melihatnya, setengah tubuhnya hampir terbaring. Kemarahanmu tiba-tiba muncul. Bukan karena peduli pada mobil, tetapi karena tidak suka orang-orang ini menggunakan mobil mereka untuk pamer. Bahkan, dia malah memarahi dirinya sendiri. Sungguh tidak tahu apa yang dia lakukan. Turun, cepat turun. Kamu melangkah 3 langkah menjadi 2 menuju Porsche. Mau menarik wanita selebgram itu turun. Namun, wanita selebgram itu belum sempat berbicara. Gadis berkacamata itu sudah tidak senang duluan. Dia langsung menghalangi di depanmu. Dan mengarahkan kamera ponselnya ke arahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya sedang merekam video. Loh, hati-hati. Kami akan melapor dan mengunggahmu ke internet karena pelecehan. Melihat adegan ini, kamu hampir tertawa karena marah. Apa yang harus saya lakukan? Ini mobil saya. Saya ingin membawanya pergi. Apakah saya masih perlu persetujuan kalian? Ini mobilmu. Wanita terkenal dan gadis berkacamata tertegun sejenak. Kemudian mereka memandangmu dari kepala hingga kaki. Segera setelah itu, mereka tertawa kecil. Tatapan mereka penuh dengan rasa meremehkan terhadapmu. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin mobil ini milikmu? Seorang yang sangat menyedihkan. Uang yang dihasilkan seumur hidup. Tidak cukup untuk satu roda mobil. Kamu marah tapi malah tersenyum. Jika itu bukan mobil saya, lalu milik siapa? Tentu saja. Tentu saja itu milik kami. Wanita terkenal ragu sejenak. Dia berbohong. Lagi pula pemilik mobil ini tidak akan datang dalam waktu dekat. Tidak ada yang terekspos. Milikmu. Kamu memandang lawan bicaramu dari atas ke bawah. Tatapanmu aneh. Itu dibeli oleh saudariku. Kenapa? Iri dan cemburu. Gadis berkacamata menyilangkan tangan. Dia mencibirkan bibirnya dengan nada meremehkan padamu. Sebenarnya hari ini baru saja mengambil mobil. Suasana hati cukup baik. Tidak menyangka akan bertemu dengan orang sepertimu yang tidak berguna. Sungguh sial. Iya, benar. Di zaman sekarang, trik untuk menjual asuransi semakin banyak. Aku tahu. Kamu ingin menarik perhatian kami dengan cara ini. Tapi ini terlalu buruk, bukan? Melihatmu tidak bisa berkata-kata. Wanita terkenal dan gadis berkacamata saling memandang. Mereka bahkan berpikir telah menebak kebenarannya. Dengan wajah penuh kepuasan. Namun, di detik berikutnya, kamu langsung mengeluarkan sepasang kunci dari saku. Bodoh. Kedua orang itu terkejut. Senyuman mereka membeku. Namun, meskipun begitu, mereka tetap tidak percaya bahwa mobil itu milikmu. Kamu juga malas untuk berdebat. Langsung masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Dum. Mesin Jeep Palamera mengeluarkan suara menggelegar. Seperti raungan binatang buas. Ya Tuhan. Wanita terkenal yang duduk di depan mobil terkejut. Hampir terjatuh. Gadis berkacamata juga berubah wajah. Melihatmu dengan tatapan tidak percaya. Tidak pernah menyangka. Mobil ini benar-benar milikmu. Kamu malas untuk memperhatikan kedua orang itu. Langsung menyalakan lampu besar.
Dua peri kecil akhirnya tersadar. Ekspresi di wajahnya berubah dari terkejut menjadi canggung. Akhirnya berubah menjadi senyuman yang penuh harap dan memohon. Terus mendekat. Wanita influencer itu bahkan mengeluarkan kode QR. Tersenyum dengan penuh pujian. Ingin menambahkan kontakmu. Jawabanmu juga sangat sederhana. Drone. Sekali injak gas. Mobil Panamera melaju pergi. Angin yang ditimbulkan hampir saja menerbangkan dua peri kecil. Tidak menyangka. Tindakanmu yang begitu kasar dan sembrono. Justru tidak membuat mereka membencimu. Malah, keren abis. Sungguh seperti pria idamanku pangeran tampan. Seandainya aku tahu, aku akan berbicara lebih banyak dengannya. Semua salahmu. Mengatakan orang itu menjual asuransi. Kentut, bukankah kamu yang duduk di depan mobilnya dulu? Kenapa sekarang malah menyalahkanku? Dua gadis cantik itu tiba-tiba marah. Berkelahi karena kehilangan seorang anak orang kaya cewek. Kamu melihat ke cermin spion. Menemukan dua wanita sedang bertengkar. Sudut bibirmu tidak bisa menahan senyuman. Seperti wanita matre ini. Wanita yang mata duitan. Apakah kamu belum pernah melihatnya? Bahkan jika itu Bai Yekieng dan Ting Ting. Kamu juga hanya main-main saja. Tidak akan memberikan hati yang tulus. Hatimu yang tulus. Sudah hancur berkeping-keping di luar jendela BMW X5 semalam. Berdeguk. Saat itu, perutmu tiba-tiba keroncongan. Kamu baru menyadari. Dirimu telah sibuk seharian. Belum sempat makan sedikit pun. Kembali ke Hotel Wang Chao setidaknya memerlukan waktu setengah jam. Lebih baik mencari restoran terdekat untuk makan. Biarkan saya melihat suasananya. Apakah ada restoran mewah di sekitar sini? Jusian Zhuang, restoran bebek Peking, restoran Jepang Kyoto, Hotel Nasional Taiheiwan. Rata-rata pengeluaran per orang adalah 3.000 yuan. Dulunya merupakan situs taman kerajaan. Mengambil keunggulan dari 8 masakan besar dan hidangan terbaik dari masakan seluruh dunia. Khusus untuk menerima tamu asing dan pertemuan bisnis. Matamu berbinar. Dia mengangguk puas. Restoran mewah dengan tingkat seperti ini. Baru sesuai dengan statusnya sekarang. Mari kita pergi ke sini. Suara gemuruh. Sekali lagi menginjak gas. Tak lama kemudian, mobil Panamera berhenti di depan Hotel Nasional Taiheiwan. Pelayan pintu melihat mobil keren ini. Segera melambaikan tangan sebagai salam. Berlari kecil mendekat. Tuan, selamat datang untuk makan di sini. Apakah Anda perlu saya parkirkan mobil? Didi, Anda sedang akan menyerahkan kunci kepada petugas pintu. Tiba-tiba sebuah Audi A5 datang dari belakang. Dua pria dan dua wanita di dalam mobil. Terhalang oleh Anda. Awalnya saya merasa sedikit kesal. Tapi begitu melihat itu adalah Porsche Panamera. Saya menahan napas kembali. Pada saat yang sama, terdengar suara kagum dari wanita. Suami, mobil ini sangat keren. Pasti harganya 2-3 juta. Terakhir kali saya keluar dengan bos kami. Saya pernah melihatnya sekali. Sepertinya namanya Panamera. Mobil semahal ini. Siapa yang mengendarainya? Jangan-jangan itu anak orang kaya? Tentu saja. Orang yang datang ke hotel negara untuk makan pasti kaya. Bertemu beberapa orang kaya bukan hal yang istimewa. Dua wanita itu terus-menerus terkagum-kagum. Dalam hati juga merasa cemburu. Awalnya saya pikir, suami yang saya pilih sudah dianggap orang kaya. Namun di hadapan orang-orang kaya sejati ini, saya masih merasa jauh lebih rendah. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Mendengar percakapan dua wanita. Dua pria yang duduk di kursi depan, yaitu pacar mereka. Di wajah mereka hanya ada rasa putus asa dan senyum pahit. Siapa suruh lahir dari keluarga yang kurang mampu? Di rumah hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba melotot. Rasa pahit di wajah mereka berubah menjadi keterkejutan. Bagaimana situasinya? Saya tidak salah lihat, kan? Orang yang turun dari mobil itu adalah Lindong. Apa yang kamu katakan? Teman sekelas kuliah kita Lindong. Si kampungan itu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memarkirkan mobil Anda. Kamu turun dari mobil. Dengan anggun melemparkan kunci kepada petugas parkir. Kemudian langsung berjalan menuju pintu utama. Teman sekelas lama, teman sekelas lama. Saat itu, suara teriakan tiba-tiba terdengar. Kamu sedikit mengernyitkan dahi. Langkahmu terhenti. Suara ini terasa sedikit akrab. Menoleh untuk melihat. Dua pria sedang berjalan ke arahnya. Dengan sangat antusias menyapa. Anda, lihat dirimu. Benar-benar orang kaya mudah lupa. Saya San Jiansong. Dia adalah Hu Hao. Kita adalah teman kuliah. Kamu tertegun sejenak. Kemudian nama kedua orang itu perlahan muncul di benakmu. Benar. Mereka berdua memang teman kuliahmu. Bahkan Hu Hao adalah teman sekamarmu. Itu hanya hubungan antara kamu.
Tidak begitu baik. Pada saat itu, kelasmu sebagian besar adalah orang kota. Masing-masing berasal dari keluarga kaya. Kamu sebagai anak desa, tentu saja mengalami pengucilan. Berbeda dengan Bai Yeqieng yang melihat orang dengan kacamata berwarna. San Jianzhong dan Hu Hao selalu menyulitkan dan mengisolasi kamu. Setiap kali ada makan bersama kelas atau di asrama, mereka sengaja mengabaikan kamu. Apa kata kepala sekolah? Mereka juga tidak pernah memberitahumu. Ini adalah yang paling keterlaluan. Li Xiuqin membawa 2 keranjang telur untuk menemuimu. Awalnya kamu berpikir untuk membagikan telur itu kepada teman sekamarmu. Namun saat kamu pergi ke toilet, telur itu dihancurkan oleh Hu Hao dan dibuang ke tempat sampah. Dia bahkan bilang ini barang kotor apa. Ditaruh di sana mengganggu pandangan, mencemari lingkungan asrama. Sejak saat itu, kamu memutuskan hubungan dengan mereka. Menjadi orang yang tidak terlihat di kelas. Meskipun masih akan diejek, tetapi tidak pernah memberikan respon. Tidak disangka nasib berputar. 2 orang yang paling sering mengganggu dirimu dulu, sekarang malah datang untuk menjilat. Dengan senyum yang sangat menjilat di wajah mereka. Sungguh menyedihkan dan lucu. Kamu berpura-pura menyadari. Dengan senyum cerah di wajahmu. Meskipun senyum itu sangat palsu. Wah, lihat ingatanku ini. Aku ingat sekarang. Kamu adalah orang rendahan. Kamu adalah tikus. Jenis rendah. Tikus. Mendengar sebutan sayangmu untuk mereka. Wajah San Jianzhong dan Hu Hao sedikit berubah. Tetapi tidak berani berbalik muka. Siapa suruh kamu sekarang sukses? Mengemudikan Porsche Panamera berkeliling. Siapa tahu ada orang kaya di belakangmu. Keduanya sudah berjuang di dunia kerja selama bertahun-tahun. Sudah terbiasa pilih kasih. Sebelum mengetahui latar belakangmu. Hanya bisa menggigit lidah dan menelan. Menahan. Iya, iya, iya. Itu kami. Teman lama. Terima kasih kamu masih ingat kami. Tentu saja saya tidak akan lupa. Lagi pula kita satu kelas selama 4 tahun. Kamu tersenyum dan menjabat tangan mereka. Dengan sengaja bertanya. Kenapa? Kalian juga datang ke Taihei Garden untuk makan? Iya. Ini baru saja gajian. Datang untuk bersenang-senang. San Jianzhong tersenyum canggung. Kali ini datang ke Taihei Garden untuk makan. Dia sengaja membawa 2 atau 30.000 yuan. Sekarang tiba-tiba merasa tidak bisa menunjukkan dada. Saat itu, 2 orang turun dari belakang Audi A5. Seorang wanita cantik berambut panjang yang mengenakan gaun hitam ketat. Matanya besar dan hidungnya mancung. Kulitnya putih bersih. Tingginya sekitar 170 cm. Memiliki tubuh seperti model pameran mobil. Yang satu lagi juga tidak kalah menarik. Mengenakan pakaian yang modis. Juga memakai anting-anting. Memiliki garis V yang dalam dan tidak terlihat ujungnya. 2 buah payudara besar. Hampir-hampir membuat baju lengan pendeknya robek. Jika bokongnya sedikit lebih besar, itu adalah bentuk S yang sempurna. Yang lebih penting adalah, setelah kedua wanita itu turun dari mobil, mereka terus-menerus mengamati kamu dengan rasa ingin tahu. Bahkan dengan sengaja menyentuh rambutmu dan mengedipkan mata padamu. Ada drama. Melihat hal itu, kamu tidak bisa menahan senyum kecil. Di zaman ini, orang kaya memang populer. Memiliki daya tarik terhadap lawan jenis. Hu Hao. Kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa kamu punya teman sekelas yang hebat seperti ini? Kenapa tidak segera memperkenalkan? Saat itu, wanita yang memakai anting-anting itu dengan aktif mendekat. Dia merangkul lengan Hu Hao. Hu Hao terlihat sedikit canggung. Kemudian dia mendekat ke sisi wanita yang memakai anting-anting. Berbisik pelan. Sin Sin. Dia adalah Lindong yang pernah saya ceritakan padamu. Memang dia. Su Xinyue terkejut dengan matanya yang indah. Ekspresinya sangat terkejut. Dalam ingatan. Setiap kali Hu Hao menyebutmu, selalu mengejek, berbagai penghinaan. Menggunakan dia untuk meninggikan posisinya sendiri. Kenapa sekarang saat bertemu terasa berbeda? Dia adalah Lindong. Di sebelah San Jianzhong. Model wanita Ning Fei Fei juga terlihat terkejut. Jelas dia juga pernah mendengar omongan buruk tentangmu dari San Jianzhong. Melihat tatapan terkejut dari kedua wanita itu. Dan ekspresi San Jianzhong dan Hu Hao yang agak malu. Kamu langsung bisa menebak. 2 orang ini pasti tidak sedikit mencemarkan nama baik dan menghina dirimu di belakang. Awalnya kamu ingin memaafkan mereka berdua. Lagi pula itu adalah hal dari masa kuliah. Sudah berlalu bertahun-tahun. Tidak perlu terus-menerus mengingatnya. Sekarang terlihat. Ternyata kamu masih terlalu baik. 2 orang ini sudah bertahun-tahun sejak lulus. Tapi masih tidak berbuat baik. Jadi jangan salahkan diri sendiri jika memberikan mereka sesuatu yang berlebihan. Yang lebih penting adalah, kedua wanita ini sangat sesuai dengan seleramu. Memikirkan hal ini, kamu segera melambaikan tangan dengan besar.
Dan dengan murah hati berkata, Jian Song, Haozi, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Hari ini saya yang traktir. Ayo kalian makan dengan baik. Tidak perlu menghemat uang untuk saya. Yang paling tidak saya kekurangan sekarang adalah uang. Benar-benar. Mendengar kata-kata ini, keempat orang itu langsung bersinar. Sebagai restoran mewah dengan tingkat konsumsi tertinggi di kota Tianhai, orang-orang biasa yang melewati Taman Taihe bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat sekali. Bahkan San Jiansong dan Hu Hao kadang-kadang datang ke sini untuk berbelanja, juga tidak berani memesan banyak hidangan. Tetapi, jika ada kamu yang bodoh ini yang mentraktir, mereka pasti akan makan dengan lahap, makan dan minum dengan berlebihan. Jika dibandingkan dengan pandangan San Jiansong dan Hu Hao, Ning Feifei dan Su Xingyue memiliki ekspresi yang berbeda. Ning Feifei sebagai model pameran mobil, sangat peka terhadap mobil mewah. Tadi dia juga yang menyebutkan harga Palamera. Su Xingyue bahkan lebih mudah. Awalnya ingin pacaran dengan Hu Hao. Hanya ingin dekat dengan orang kaya. Sekarang kamu yang lebih kaya muncul. Masih perlu Hu Hao untuk apa? Sekarang dia sedang memikirkan bagaimana cara menendang pacar sekarang. Dan kemudian langsung beralih ke kamu. Su Xingyue tidak khawatir kamu tidak menyukainya. Tadi dia sudah menyadari. Pihak lain mencuri-curi pandang beberapa kali ke dadanya yang besar. Tatapan itu seolah ingin langsung melakukan sesuatu dengannya. Su Xingyue percaya diri. Berdasarkan kemampuan sendiri. Menggoda kamu. Sangat bagus, Sin Sin. Bukankah kamu selalu ingin makan jeruk keprok Taihe Yuan? Daging sapi muda dan foie gras Lington? Daging sapi muda dan foie gras? Yuan. Selesai. Hu Hao menjilati lidahnya. Ekspresinya bersemangat. Su Xingyue diam-diam menggulung matanya. Bodoh. Pacar sudah mau pergi. Masih ingat untuk memanfaatkan dan makan enak. Taman Taihe. Apa benar bisa pesan sembarangan? Taman Taihe. Di dalam ruangan mewah, San Jiansong memegang menu berbingkai emas di tangannya. Tenang saja. Sudah bilang saya yang bayar. Pasti tidak akan membuatmu mengeluarkan uang. Sig. Dulu sudah cukup hidup susah. Sekarang sudah kaya. Harusnya menikmati hidup dengan baik. Haha. Kamu tersenyum lebar. Sengaja meletakkan kedua tangan di meja. Secara samar-samar menarik lengan bajunya ke atas. Hu Hao sering menjalankan bisnis. Matanya tajam. Saya mengenali jam di tangannya. Secara tidak sadar mengucapkan, Patek Philippe, sekarang kamu sudah memakai jam seperti ini. Pasti mahal, kan? Ning Feifei dan Su Xingyue sering pergi ke tempat-tempat dengan pengeluaran tinggi. Juga tahu jam tangan ini bernilai tinggi. Langsung menatap dengan wajah terkejut. Kamu tersenyum dan menggelengkan kepala. Dengan tenang berkata, aduh. Tidak banyak uang. Hanya sekitar 200.000. Hanya dipakai untuk main-main saja. Sekitar 30. Ekspresi Hu Hao sedikit berubah. Alisnya berkerut seperti huruf. Dia bekerja di luar sebagai salesman. Bekerja keras sebulan hanya untuk mendapatkan 2 atau 3.000. Dia mengira sudah menjadi yang terbaik di antara teman sebaya. Ternyata bahkan tidak bisa membeli jam tangan yang kamu pakai. Ini membuat Hu Hao untuk sementara tidak bisa menerima. Ekspresinya terlihat jelas sangat jelek seperti baru makan kotoran. San Jiansong juga tidak jauh berbeda. Selama kuliah, dia adalah yang paling kaya. Belajar selalu di depan. Dan karena itu dia menjadi ketua kelas. San Jiansong memanfaatkan posisi ketua kelas ini. Secara terang-terangan maupun diam-diam menekanmu. Setelah lulus, dengar-dengar kamu hanya menghasilkan 3.000 sebulan. Dia bahkan secara terbuka mengejek. Orang seperti ini lebih baik cepat-cepat kembali ke desa. Tidak punya kemampuan tapi datang ke kota besar. Sekarang baik mobil mewah yang kamu kendarai, atau jam tangan yang kamu pakai. Semuanya membuat San Jiansong merasa malu. Wajahnya terasa panas dan sakit. Orang ini sebenarnya bagaimana bisa kaya? Diam-diam saja. Tiba-tiba menjadi orang kaya. Suami. Teman sekelasmu ini. Oh tidak. Ini Jenderal Lin. Apakah dia punya pacar? Saat itu, Su Xingyue tertawa kecil. Bertanya setengah bercanda setengah serius. Hu Hao mengangguk, langsung menjawab, tentu saja ada. Pacarmu bernama Fang Shui. Sangat cantik. Dulu aku juga diam-diam melihat media sosialnya. Berbagai rasa cemburu. Pergi sana. Makan sambil memikirkan yang lain. Haha. Saat itu. Bukankah saat itu kamu belum ada? Su Xingyue mencubit Hu Hao. Namun matanya terlihat sedikit suram. Ternyata pria kaya selalu dikelilingi wanita. Di samping, Ning Feifei juga menghela napas pelan. Awalnya dia berpikir, naik Porsche Panamera untuk merasakan. Membiarkanmu membawanya berkeliling. Sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Tidak disangka-sangka pada saat ini. Kamu tiba-tiba menggelengkan kepala. Hai,
Jangan sebutkan. Wanita itu menemukan pria liar di belakangku. Sekarang sudah putus. Apa? San Jiansong dan Hu Hao tiba-tiba tercengang. Fang Shui ini, apa otaknya dipukul oleh keledai? Tampan dan kaya, yang memiliki masa depan yang tak terbatas, kamu abaikan. Pergi keluar untuk mencari pria liar. Setelah terkejut, San Jiansong dan Hu Hao kembali menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka. Bukankah orang kaya masih ditipu akhir-akhir ini? Waktu. Keduanya sedikit menemukan penghiburan psikologis. Tanpa mereka sadari, pacar mereka mendengar kamu masih lajang. Mata mereka tiba-tiba bersinar hijau. Seperti kucing yang menemukan tikus. Pemburu mengincar mangsanya. Sangat disayangkan. Bertemu dengan wanita seperti ini. Iya, Lin Zong. Jangan bersedih. Katak berkaki 3 sulit ditemukan. Wanita berkaki 2 banyak sekali. Ning Fei Fei dan Su Xinyue berdiri berdampingan. Berbagai kata penghibur yang baik. Penampilan itu seperti 2 jaket hangat yang saling melengkapi. San Jiansong dan Hu Hao melihatnya. Rasanya agak aneh. Kapan pacar sendiri bisa begitu perhatian? Biasanya menghabiskan uang mereka. Menganggap mereka seperti pelayan. Jika dibandingkan, San Jiansong tidak terlalu khawatir. Lagi pula Ning Fei Fei sudah jadi model mobil begitu lama. Sudah bertemu banyak orang kaya. Bos yang ingin menafkahi dia bisa antre sampai luar negeri. Namun semua ditolak oleh Ning Fei Fei. Memikirkan hal ini, San Jiansong dengan tenang memakan sepotong foie gras. Harus diakui, orang kaya memang tahu cara menikmati hidup. Sisi lain, Hu Hao tidak begitu cerdas. Belum menyadari betapa seriusnya situasi ini. Masih memanggil Lin Zong satu persatu. Lin Zong, apakah Anda bersedia memberitahu sedikit? Kamu menjalankan bisnis apa? Sampai bisa menghasilkan begitu banyak uang. Kita kan saudara sekamar. Jangan merasa asingnya. Satu asrama. Masih saudara. Memikirkan apa yang dilakukan Hu Hao. Dalam hati, kamu tersenyum sinis. Bukankah kamu ingin bertanya tentang rahasia menghasilkan uang? Baiklah, tunjukkan sedikit itikat baik dulu. Pelayan membawa minuman. Apa? Hu Hao tertegun sejenak. Tidak mengerti apa maksudmu. Saat itu, 2 pelayan muda dan cantik membawa beberapa botol moutai dengan anggun. Apakah kamu masih merasa kurang? Memesan beberapa botol vodka dan anggur merah lagi. Ini, begitu banyak minuman. Apakah kita akan minum? Hu Hao dan San Jiansong saling memandang dengan bingung. Biasanya ketika mereka menjalankan bisnis, mereka juga minum. Tetapi jarang minum minuman beralkohol sekuat ini. Ya sudah, minum saja. Lagi pula, kalian tidak perlu mengeluarkan uang. Kamu berkata dengan tenang. Asalkan kita senang minum. Nanti aku akan membawa kalian untuk menghasilkan uang bersama. Mendengar kata-kata ini, mata Hu Hao dan San Jiansong melebar. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak ingin menghasilkan banyak uang? Hidup bermewah-mewahan. Mereka tidak merasa ada masalah dengan kemampuan mereka. Hanya merasa kurangnya kesempatan. Tanpa bantuan orang berpengaruh. Meskipun menyenangkanmu terasa agak canggung. Tapi hari-hari ini, siapa yang tidak ingin uang? Paling tidak, tunggu sampai uang cukup. Lalu menendangmu pergi. Hu Hao dan San Jiansong saling memandang. Semakin merasa kamu adalah orang bodoh. Bahkan membagikan rahasia menghasilkan uang kepada orang luar. Begitu banyak domba gemuk. Jika tidak beruntung, sungguh sangat disayangkan. Tuan Lin. Tidak, kakak dong. Saya menghormati Anda dengan segelas minuman. Ada banyak pelanggaran di masa lalu. Jika ada perintah di kemudian hari, silakan berbicara. Saudara pasti akan siap membantu. Dan aku, kakak dong. Anda bisa mempercayakan urusan kepada saya. Ayo. Semua ada di dalam minuman. Dalam waktu singkat, keduanya minum sampai wajah memerah. Seharusnya, kamu minum lebih banyak dari mereka. Seharusnya sudah pusing dan tergeletak di bawah meja. Tapi kamu tampak seperti tidak ada yang terjadi. Masih tersenyum sambil menuangkan minuman untuk keduanya. Pas banget, kamu melirik Yu Fei dan Su Xinyue. Sambil tersenyum, menuangkan segelas Romane Conti. 2 wanita cantik, jangan hanya makan sayur saja. 1 botol anggur ini harganya 6–70 ribu. Tidak mencicipi sedikit pun? 6–70 ribu. Mendengar angka ini, Ning Fei Fei dan Su Xinyue sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, mereka tetap dengan sopan menerimanya. Sama sekali tidak menyadari. Di matamu terlintas sedikit kelicikan. Setelah menunggu begitu lama, ikan akhirnya terpancing. Membangun karir. Setelah menghabiskan gelas ini, masih ada 3 gelas lagi. 3 gelas tidak cukup. 1 gelas lagi. Di dalam ruang VIP mewah di Taihe Garden.
Hidangan lezat di bawah cahaya lampu merah dan suasana meriah. Tempat ini bukan hanya restoran, tapi juga ada KTV, ruang permainan kartu, dan ruang biliar. Saat ini, kamu mengambil mikrofon, menyanyikan lagu. Setelah menyanyikan sebuah lagu secara tiba-tiba, seketika mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Sangat enak didengar. Saya merasa seluruh tubuh saya mabuk. Kak Dong benar-benar menyimpan bakatnya dengan baik. 4 tahun di universitas. Saya bahkan tidak tahu. Kamu bernyanyi sangat bagus. Hik Chups. Hu Hao sedang mabuk. Wajahnya merah merona. Ternyata dia masih ingat untuk memuji kamu. Bisa dilihat betapa dia ingin menghasilkan uang. San Jianzong sedikit lemah dalam minum. Sudah terkulai di meja. Tidak sadar. Mengenai dua wanita cantik itu. Masih lebih baik. Kamu tidak sengaja memaksa mereka minum. Menjaga dalam keadaan sedikit mabuk. Kamu tidak suka memabukkan orang untuk mengambil keuntungan. Itu benar-benar menyia-nyiakan makanan yang baik. Kakak Dong, kamu benar-benar seperti dewa musik. Luangkan waktu untuk mengajarkan saya juga. Suara yang membuat orang merinding datang. Su Xingyue dengan dua payudara penuh. Tidak tahu kapan dia duduk di samping. Memanfaatkan kesempatan merebut mikrofon. Sengaja mengusap lenganmu. Sangat lembut dan besar. Yang terpenting adalah sangat bulat. Kamu melirik sekejap. Hu Hao setelah menghabiskan 3 gelas terakhir Moutai, juga terjatuh ke dalam. Tidak heran Su Xingyue begitu berani. Berani menggoda diriku. Harus diakui ini sangat menggairahkan. Tidak masalah. Tapi aku adalah biaya kuliah. Uang. Su Xingyue berpura-pura terlihat kasihan. Tangan kanan. Ambil meraih tangan kananmu. Langsung meletakkannya di puncak. Meskipun terhalang oleh pakaian. Namun, terasa sangat baik. Kamu tertegun sejenak. Tidak menyangka. Wanita ini begitu liar. Ini tidak baik. Sin. Kamu adalah pacar Hu Hao. Aku dan dia adalah saudara. Kata pepatah. Istri saudara tidak boleh disakiti. Kamu batuk 2 kali. Memanfaatkan kesempatan untuk menarik kembali tanganmu. Su Xingyue terlihat bingung. Dia jelas merasakan. Ketika kamu meletakkan tanganmu di atas. Menggenggam dengan keras. Awalnya berpikir bisa segera berkomunikasi lebih dalam. Namun, orang itu menghilang. Kode Su Xingyue. Sepenuhnya. Ini adalah kamu di Sin. Saat itu, di sebelah, Ning Feifei merasa tidak bisa menahan diri. Meskipun dia adalah model mobil, dia juga sering bergaul dengan orang kaya. Tapi dia tidak pernah seperti Su Xingyue. Menjual kecantikan dan mengorbankan tubuh. Yang terpenting adalah, Hu Hao ada di sebelahku. Hati. Melakukan. Batas moralnya. Melakukan hal seperti ini. Siapa yang tidak mengkhianati orang lain? Bagaimana bisa? Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak apa-apa. Saya pergi ke toilet sebentar. Kalian makan saja. Ning Feifei menghela napas dengan sedikit putus asa. Tidak melihat, tidak merasa terganggu. Mengangkat 2 kaki yang panjang. Berjalan goyang-goyang menuju pintu. Meninggalkan sosok belakang yang memikat dan mengundang imajinasi. Kamu sedikit menyipitkan mata. Dalam hati merasa sangat meremehkan. Wanita ini biasanya berperilaku menggoda. Memperlihatkan tubuh di depan kamera. Sekarang malah berpura-pura. Awalnya kamu ingin memanfaatkan situasi. Pertama-tama jatuhkan Su Xingyue. Baru kita bicarakan. Sekarang kamu punya target baru. Tepat ketika kedua tangan lembut Su Xingyue menempel di dadamu. Saat dia meraba hingga ke otot perutmu. Hu Hao tiba-tiba muntah. Astaga. Su Xingyue terkejut. Kemudian mencium bau menjijikan di udara. Dengan wajah jijik, dia menutup hidungnya. Sangat menjijikan. Hu Hao bisa minum sebanyak ini? Sin, cepat pergi lihat. Aku baru saja pergi ke kamar mandi. Kamu tidak bisa berargumen. Langsung berdiri. Tidak memberi Su Xingyue kesempatan untuk mendekat. Ekspresi Su Xingyue terlihat agak tidak enak. Sebagai pacar Hu Hao. Saat seperti ini, dia memang seharusnya peduli. Jaga Hu Hao. Tapi, dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan baik untuk mendapatkanmu. Ini semua salahmu, Hu Hao. Seandainya bukan karena kamu muntah, aku sudah mengalahkannya. Mengantar kamu keluar dari ruangan. Su Xingyue mendengus dingin. Dengan sangat benci, dia menarik selembar kertas. Tempel di wajah Hu Hao. Sisi lain, kamu datang ke toilet. Belum masuk. Terdengar suara permintaan maaf dari sebelah. Maaf, Bos Wang. Aku makan malam hari ini. Tidak bisa ikut pameran mobil sore ini. Kalau tidak, silakan cari orang lain. Dengan cepat, suara seorang pria terdengar dari telepon. Cantik, pameran mobil kali ini. Biaya jasa ada 10.000. Apakah kamu yakin tidak datang? 10.000. Ning Feifei terdiam.
Wajahnya penuh dengan keraguan. Siapapun tahu, model mobil mengandalkan masa muda. Dia juga ingin memanfaatkan masa mudanya. Menghasilkan lebih banyak uang. 10.000 yuan. Itu cukup untuk gaji sebulan orang biasa. Namun, dia sudah mabuk. Bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Pergi malah akan menimbulkan masalah. Sangat minta maaf. Bos uang. Baiklah, kita bekerja sama lagi lain kali. Memutuskan telepon. Ning Fei Fei tampak penuh penyesalan dan kesedihan. Ini adalah kesempatan yang susah payah ia tunggu. Konon, pameran mobil kali ini akan datang banyak orang penting yang terkenal. Nanti, mungkin bisa mengenal beberapa orang kaya. Mengenai San Jianzong, hati Ning Fei Fei sedikit ragu. Terutama setelah melihatmu yang boros. Ia semakin tidak rela. Wanita mana yang tidak ingin mengenakan emas dan perak? Menikah dengan orang kaya. Namun Ning Fei Fei memiliki tuntutan yang lebih tinggi. Ingin mencari seorang pria tinggi, kaya, dan tampan. Bukan bos besar yang gemuk dan kaya. Saat itu, tiba-tiba terdengar napas panas di telinga Ning Fei Fei. Fei Fei, jika kamu kekurangan uang, katakan saja padaku. Hubungan kita ini, 10.000 itu tidak ada artinya. Ning Fei Fei terkejut dengan matanya yang indah. Secara naluri ia berbalik, tanpa menunggu, tanpa memberi waktu untuk bereaksi. Dua tangan besar sudah melingkari pinggangnya yang ramping. Sebagian tubuhnya juga bersandar ke arah sini. Ning Fei Fei terhuyung-huyung. Seketika duduk di wastafel. Kemudian saat dia melihat jelas wajah pria itu, dia bahkan terkejut lebih lagi. Lin, selalu. Apa yang ingin kamu lakukan? Cepat bangkit. Jika tidak bangkit lagi, aku langsung berteriak. Ning Fei Fei juga tidak pernah menyangka. Kamu yang sopan di meja minum, akan melakukan hal seperti ini di belakang. Saat ini, keduanya berhadapan dan saling menempel. Dia bahkan merasakan dengan jelas. Pihak lain bergetar ingin bergerak. Ning Fei Fei langsung merasa malu. Berusaha keras untuk melepaskan diri dari kendalimu. Namun, wanita yang sudah minum alkohol menjadi lemah. Pria yang sudah mabuk justru menjadi sangat kuat. Datang dan pergi. Dia tidak hanya tidak bisa lepas, justru malah mencapai kontak jarak nol. Bokongnya yang dibungkus rok hitam ketat, dipegang dan dipijat oleh satu tanganmu. Kaki ramping, juga tertangkap oleh tanganmu yang lain. Kamu. Ning Fei Fei terengah-engah. Masih mencoba mengancam. Aku adalah pacar San Jianzong. Apa kamu gila? Hati-hati, saya akan memperingatkan Anda. Laporkan apa? Sudut bibirmu sedikit terangkat. Pas Nona Ning lagi ngamuk-ngamuknya, mencuri ciuman di dahinya. Aku juga datang ke sini untuk membantumu. Apa kamu tidak ingin menghasilkan banyak uang? Mengemudikan Porsche. Bepergian kemana-mana. Ingin membeli tas atau kosmetik apapun. Bawa saja langsung. Tidak perlu khawatir. Mendengar kata-kata ini, tubuh Ning Fei Fei yang awalnya masih berjuang keras, ternyata perlahan-lahan tenang. Ekspresinya juga menunjukkan sedikit kerinduan. Merasakan perubahan pada tubuh Ning Fei Fei. Kamu tersenyum tipis. Ning Fei Fei sebagai model mobil. Meskipun setiap hari berurusan dengan mobil mewah seharga jutaan, namun tidak ada satupun yang menjadi miliknya. Dia hanya memiliki hak untuk berpose di samping. Seiring berjalannya waktu, Ning Fei Fei merasakan perbedaan yang sangat kuat. Sangat mendesak ingin memiliki sebuah. Kamu dengan tepat menangkap kilasan keinginan di matanya. Baru kemudian memberikan solusi yang tepat. Mengucapkan kata-kata ini. Ternyata hasilnya luar biasa. Kamu, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak peduli dengan mobil Porsche apapun. Aku sudah sering melihat mobil seperti itu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kamu mengendarai mobil bagus. Dan bisa berbuat sesuka hati. Ning Fei Fei menggigit bibirnya. Berusaha untuk mendorongmu menjauh. Namun, kamu sudah melihat semuanya sejak lama. Jangan berpura-pura lagi, Ning Fei Fei. Kamu hanyalah seorang wanita matre yang mencintai kemewahan. Kamu bersama San Jianzong. Bukan karena dia rela menghabiskan uang untukmu, tapi gaji 2 atau 30.000. Bagaimana mungkin bisa memuaskanmu? Jujur saja, uang sedikit itu bahkan tidak cukup untuk membeli roda mobilku. Ning Fei Fei tertegun sejenak. Jarang sekali tidak membantah. San Jianzong menghabiskan semua uangnya untuk mengejarnya. Menguras dompet. Membeli sebuah Audi A5 seharga 400.000. Akibatnya setelah mereka bersama, dia baru tahu. Ternyata cowok ini membeli mobil dengan kredit. Harus membayar ribuan setiap bulan. Ning Fei Fei bukan tidak pernah berpikir untuk meninggalkan San Jianzong. Namun, dia belum menemukan pengganti. Terkena pada saya. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Sudah lama terlihat. San Jianzong memiliki tekanan finansial yang besar. Kalau tidak,
Dia tidak akan langsung senang mendengar bahwa dia membantunya menghasilkan uang. Terburu-buru melompat ke dalam jebakan. Wanita seperti Ning Feifei. Pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan Fang Shui. Alasan dia tidak setuju. Itu karena uangnya belum cukup banyak. Belum menembus batas psikologisnya. Selama dia puas, dia akan menunjukkan dengan tindakan nyata. Melayani dirinya dengan baik. 100.000. Bagaimana kalau saya berikan 100.000? Ini tidak lebih baik daripada kamu ikut pameran mobil. Bekerja keras seharian bisa mendapatkan lebih banyak. 100.000. Ning Feifei mengerutkan alisnya. Menggigit bibirnya. Ekspresinya agak ragu. Akhirnya dia tetap menggelengkan kepala. Lindong, saya sudah bilang. Saya bukan orang seperti itu. Jangan paksa saya. 200.000. Wajahmu tanpa ekspresi. Dengan tenang dia berkata. Tidak bisa. 300.000. Kamu terus menambah harga. Dalam sekejap, Ning Feifei terkejut dengan keberanianmu. Setiap kali menambah harga. Selalu 100.000, jujur saja. Psikologi Ning Feifei sudah mulai goyah. Tapi ketika dia memikirkan tentang menjaga kesucian begitu lama, San Jianzhong berkali-kali ingin menembus batas itu. Dia bahkan sudah mengatakan padanya, menunggu hari pernikahan. Ning Feifei mulai enggan. Lalu dia menggelengkan kepala lagi. Tidak bisa. Hehe. Melihat itu, kamu juga malas membuang waktu di sini. Aku akhirnya menyebutkan satu angka. 500.000. Jika kamu masih tidak setuju, aku segera berbalik dan pergi. 500.000. Sudah cukup untuk bermain dengan seorang bintang kecil. Jangan sampai kamu tidak tahu berterima kasih. Setelah mengucapkan kalimat ini, kamu terlihat tidak sabar. Berpura-pura harus segera menjauh dari Ning Feifei. Saat itu, plak, dua tangan kecil yang halus dan dingin memeluk pinggangmu dari belakang. Aku setuju. 500.000. Kamu tidak bisa menipuku. Ternyata kamu tersenyum tipis. Berbalik, yang terlihat di depan mata adalah wajah Ning Feifei yang cantik dan malu-malu. Merah muda, seperti memakai riasan tipis. Melihat kamu menatap ke arahnya, dia segera memiringkan kepalanya. Tidak berani menatapnya. Ini adalah pertama kalinya melakukan hal seperti ini. Dia masih merasa sedikit bersalah. Rasanya, tidak hanya menjual tubuh, tapi juga menjual martabat. Namun, begitu memikirkan 500.000, Ning Feifei tetap menyerah. Dia takut. Desa. Maka tidak ada toko ini. Berapa banyak pameran mobil yang dia ikuti untuk bisa mendapatkan kembali. Sekarang hanya perlu membuka kedua kakinya. Sungguh terlalu mudah. Lagi pula, Lindong tidak hanya kaya, tapi juga sangat muda, sangat tampan. Terjadi sesuatu dengannya. Gue sih nggak terlalu anti. Hehe, ini sudah dipikirkan. Tadi tidak merasa wajah orang itu jelek? Tidak bisa melihatnya? Bagaimana bisa dalam sekejap? Dia melompat ke arahnya. Sambil kamu berbicara, sambil memainkan wajah Ning Feifei yang cantik, juga sengaja mengatur kepalanya. Menatap langsung mata yang berpura-pura tidak bersalah dan terpaksa. Saat berikutnya, wajahmu berubah drastis. Sangat kejam. Yang paling aku benci adalah wanita bermuka dua sepertimu. Ekspresimu terlihat suci. Sebenarnya, bukankah semua ini demi uang? Layani aku dengan baik. Ada banyak uang. Sekarang putar tubuhmu. Belum selesai berbicara. Di bawah tatapan terkejut Ning Feifei, kamu langsung memutar tubuhnya. Otak Ning Feifei berdengung. Kedua matanya melotot. Sayangnya, dia sudah tidak memiliki hak untuk menolak. Bahkan tidak berani menangis. Takut membuatmu marah. Berpura-pura anggun, geraklah lebih cepat. Kamu juga tidak ingin San Jianzhong datang sebentar lagi. Melihatmu dalam keadaan seperti ini, kan? Ekspresimu penuh ejekan. Gerakanmu kasar. Tidak ada sedikit pun rasa belas kasihan. Begitu mendengar nama San Jianzhong, Ning Feifei juga terlihat panik. Mari kita tidak di sini, ya? Ning Feifei mengangkat kepalanya. Dengan wajah memohon melihatmu. Melihat Ning Feifei yang terlihat sangat menyedihkan. Kamu tiba-tiba memiliki pikiran jahat. Tidak di sini. Itu sangat membosankan. Namun, karena kamu memohon padaku, maka aku akan memberimu sedikit muka. Masuklah. Setelah kamu selesai berbicara, langsung dorong Ning Feifei ke dalam bilik. Dalam sekejap, terkadang ada suara aneh yang terdengar. Selama ada seseorang yang lewat, mereka bisa menemukan keanehan. Ning Feifei merasa terhina. Dan juga merasakan semacam rangsangan yang tidak bisa dijelaskan. Juga ada perasaan melanggar larangan. Sisi lain, di bawah perawatan Su Xingyue, Hu Hao dan San Jianzhong perlahan-lahan terbangun. Apa yang sedang terjadi? Sudah setengah jam ini. Kenapa kamu belum kembali? Feifei juga menghilang.
Su Xinyue merasa bingung. Baru saja ingin pergi ke toilet untuk mencari orang. Dia melihat Ning Feifei berjalan pincang. Berjalan goyang-goyang menuju pintu. Saat itu dia, rambutnya acak-acakan, pakaian yang berantakan, mata tidak fokus. Seperti baru saja bertengkar dengan seseorang. Feifei, ada apa denganmu? Su Xinyue terburu-buru maju ke depan. Dia membantu Ning Feifei berdiri. Sama sekali tidak menyadari. Ning Feifei bergerak dengan panik. Tatapannya juga menghindar. Tidak ada apa-apa. Aku hanya muntah sebentar. Untungnya bertemu dengan Lindong. Dia membantuku datang ke sini. Belum selesai berbicara. Kamu muncul dari belakang. Tersenyum dan mengangguk. Su Xinyue melihat kedua orang itu dengan tatapan curiga. Selalu merasa mereka memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui. Feifei, kamu sudah kembali ya? Saat itu, San Jiansong dan Hu Hao juga terbangun secara kebetulan. Mereka mabuk berat, dalam keadaan bingung. Sama sekali tidak menyadari. Wajah Ning Feifei yang kemerahan, dan rambut berantakan. Dari semua orang, hanya Su Xinyue yang terus memandang. Dia sudah menunggu kamu kembali di ruang. Dia benar-benar menantikan dengan penuh harapan. Seandainya pacarnya tidak ada di tempat, dia pasti sudah berlari cepat menghampiri. Menatap terus. Su Xinyue perlahan menyadari ada yang tidak beres. Saat kamu pergi, semuanya baik-baik saja. Saat kembali, kenapa ada beberapa bekas lipstik di pipi dan leher? Dua kancing di kerah juga terpasang salah. Jelas-jelas baru saja dipakai. Apa artinya? Jangan-jangan pergi ke toilet sampai harus melepas pakaian juga? Di detik berikutnya, Su Xinyue tiba-tiba teringat sesuatu. Otaknya bergetar. Secara tidak sadar, pandangannya melirik ke sudut, menundukkan kepala. Ning Mei dengan ekspresi yang cemas. Ternyata, di kedua kaki panjang sahabat baiknya ini, penuh dengan bekas merah akibat dicubit dan diremas. Bahkan tepi rok hitam ketatnya sudah robek, terlihat samar-samar tepi pakaian dalamnya. Ditambah dengan pipi Ning Feifei yang memerah. Su Xinyue meskipun seperti babi, juga tahu apa yang dilakukan pasangan sialan ini. HMPH, wajah cantik Su Xinyue memerah. Marah sampai menginjak-injak kaki. Malah dia memanggilnya, Kak Dong, satu persatu. Pada akhirnya, malah membiarkan sahabatnya mendahului. Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Ning Feifei memiliki potensi seperti ini. Mendengar suara Su Xinyue menginjak-injak, Hu Hao sudah setengah sadar dari mabuk. Dia bahkan mengira dirinya telah membuat pacarnya marah. Segera meminta maaf. Sin, ada apa? Apa kamu capek? Aku akan memijat bahumu. Dan memijat kakimu. Tidak mengejutkan. Hu Hao langsung mendapatkan tatapan sinis. Pergi sana. Su Xinyue mendorong Hu Hao menjauh. Tanpa menoleh, dia berjalan keluar. Saat melewati Ning Feifei, dia bahkan sengaja meliriknya. Ning Feifei melihat kejadian itu. Wajah kecilnya kembali memerah. Lalu segera melangkah dengan dua kaki panjangnya. Mengejar keluar. Sin, dengarkan penjelasanku. Kejadian ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dalam sekejap mata, di dalam ruangan hanya tersisa 3 pria dewasa. San Jiansong dan Hu Hao tidak tahu apa yang terjadi. Mereka bahkan mengira itu hanya pertengkaran antara dua sahabat. Mereka pun malas untuk mendamaikan. Mereka duduk di sebelahmu, satu di kiri dan satu di kanan. Dalam keadaan mabuk, mereka mengangkat segelas minuman lagi. Dongge, gelas ini aku hormati untukmu. Terima kasih, Anda yang dermawan. Membawa kami untuk menghasilkan uang. Nanti ada apa-apa, silakan panggil saudara. Apa yang kamu inginkan? Apa yang harus aku berikan? Setelah San Jiansong selesai berbicara, minum sampai habis. Kamu tersenyum tipis. Jika San Jiansong tahu, Dewi yang dia usahakan keras untuk dapatkan, sudah diambil olehnya sendiri. Tidak tahu apakah dia masih bisa meneguk gelas ini. Saat itu, takutnya yang merah bukan hanya matanya. Dongge dan aku. Hu Hao mengikuti dari dekat di belakang. Mencarimu untuk mengangkat gelas. Dia bahkan dengan sukarela memilih sebuah lagu. Mari kita bernyanyi bersama. Setelah ini kita akan jadi sahabat baik. Kedua orang itu tidak menunggu persetujuanmu. Mereka langsung bernyanyi dengan suara sumbang. Ayo berpelukan, saudara. Bicarakan apa yang ada di pikiranmu. Ceritakan semua kesedihan dan perubahan yang kau alami selama ini. Dalam keadaan normal. Suasana sudah sampai di sini. Jika kau tidak mengeluarkan 2 tetes air mata, berteriak sedikit, agak tidak masuk akal. Namun, begitu memikirkan berbagai penindasan dan pengucilan dari kedua orang itu, kau tidak merasakan sedikit pun empati. Bahkan, malas untuk berpura-pura. Minum 2 gelas minuman yang tidak enak. Hanya ingin memaafkan mereka. Bermimpi.
Hanya mendapatkan pacar cantik mereka saja tidak cukup. Dengan cepat, kau memikirkan ide yang lebih baik. Aku bilang, Jian Song, barang habis pakai. Kedua adik ipar sudah pergi. Kalian tidak mau ikut pergi melihat? San Jian Song dan Hu Hao seperti anjing penjilat ini. Tentu saja tidak bisa tenang. Tapi begitu memikirkan bisa menghasilkan banyak uang bersamamu. Dia menggigit bibirnya lagi. Menggelengkan kepala. Kakak dong. Selama kamu punya uang. Pacar itu apa sih? Iya kan? Katak berkaki 3 sulit ditemukan. Wanita berkaki 2. Bukankah itu ada di mana-mana? Selama kamu punya uang. Mengganti wanita itu semudah mengganti pakaian. Baik. Kamu mengangguk sedikit. Dengan aktif mengangkat gelas. Memang pantas menjadi sahabat baikku. Gelas ini aku angkat untuk kalian. Setelah mengatakannya, kamu langsung meminumnya habis. Tentu saja keduanya tidak berani minum sedikit. Begitu. Mereka tidak menghargaimu. Tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk tidak mabuk setelah 1000 gelas. Mereka sudah muntah sekali. Saat ini, mereka semakin pusing. Tidak bisa mengendalikan diri. Melihat situasi itu, berpura-pura misterius berkata, selagi kedua adik tidak, atau tidak, aku akan memanggil beberapa adik perempuan yang cantik, untuk bersantai dengan baik. Tenang saja, aku yang membayarnya. Kalian bermain saja. Jika ingin belajar bahasa asing, juga tidak masalah. Masih ada hal baik seperti ini. San Jian Song dan Hu Hao saling memandang. Ekspresi mereka sedikit tergerak. Kata pepatah, jika perut kenyang, pikiran pun melayang. Dua saudara ini sudah lama mengagumi dewi mereka. Namun belum juga berhasil. Sudah lama mereka menahan hasrat yang membara. Sekarang mendengar usulanmu ini. Seketika mata mereka terbelalak. Melihat ikan sudah terjerat. Kamu pasti tersenyum penuh arti. Lalu, dia bertepuk tangan. Masuklah. Segera setelah itu, 5 atau 6 wanita cantik masuk dengan senyum lebar ke dalam ruangan. Semuanya memiliki tubuh yang sempurna. Berpenampilan menarik. Meskipun penampilan mereka tidak sebanding dengan Ning Fei Fei dan Su Xingyue. Namun, mereka memancarkan 2 kata dari kepala hingga kaki. Profesional. Gulp. San Jian Song dan Hu Hao membelalakan mata mereka. Mereka juga sudah cukup berpengalaman. Sekali lihat saja sudah bisa tahu. Beberapa wanita cantik yang kamu bawa ini tidak sembarangan. Ini membuat San Jian Song dan Hu Hao semakin gelisah. Hahaha. Melihat kedua orang itu tidak fokus. Penampilan yang gelisah. Beberapa wanita tertawa terbahak-bahak. Penampilan yang gelisah. Ini tidak baik. Kan? Sin Sin masih menunggu saya di luar. Meskipun San Jian Song dan Hu Hao tergerak. Namun, mereka masih lebih khawatir pacar mereka marah. Namun, kata-kata yang kamu ucapkan selanjutnya, membuat mereka tidak memiliki kekhawatiran lagi. Apakah kalian pernah mendengar sebuah pepatah? Persahabatan terdalam adalah yang telah melalui banyak hal bersama, dan juga melakukan hal-hal bersama. Kemudian, San Jian Song menelan ludahnya dengan cepat, memanfaatkan situasi. Jika begitu, mari kita bersenang-senang sekali ini. Kakak dong, hormat lebih baik mengikuti perintah. Haha, baiklah, kamu tertawa. Dengan sekali gerakan tangan besar. Kemudian, di sini dihilangkan 800 kata. Saat itu, kamu menerima sebuah pesan teks. Kakak dong, saya menunggu kamu di tempat parkir. Cepat datang. Melihat nomor asing ini, dan konten yang ambigu. Tiba-tiba kamu teringat seseorang. Anda melirik Hu Hao. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Aku pergi ke toilet sebentar. Kalian bermain saja. Kamu berjalan cepat keluar dari ruangan. Kaki depan menutup pintu. Kaki belakang dengan diam-diam menghubungi sebuah nomor. Halo, saya ingin melaporkan. Ada orang di Taman Taihe 20. Di ruang 888. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar di luar pintu. Sekelompok pria berpakaian seragam mendadak mendorong pintu terbuka, mengalir masuk ke dalam kemewahan. Terlihat di depan mata. Itu adalah pemandangan yang sangat tidak pantas. San Jian Song dan Hu Hao menelanjangi mereka hingga bersih. Begitu melihat paman, segera mengenakan celana dalamnya. Operasi pemberantasan prostitusi. Jangan bergerak untuk sementara waktu. Wajah kedua orang itu pucat, penuh keringat. Selesai. Jika ini sampai masuk penjara, jangan bicara tentang pacar. Pekerjaan juga bisa hilang. Paman, kami menyerahkan diri. Kami tidak memberi uang. Apakah itu tidak dihitung? Sisi lain, kamu juga datang ke tempat parkir dengan acuh tak acuh. Ternyata di samping palamera miliknya, aku melihat sosok yang familiar. Tubuhnya menggoda. Rambut kuning. Kaos yang hampir meledak. Ditambah dengan tatapan menggoda yang seolah ingin memakanmu.
Bukan Su Xinyue. Siapa lagi yang bisa? Kakak dong. Akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggu dengan cemas, dan kamu hanya tersenyum tipis. Kamu sudah tahu. Ini adalah pesan dari Su Xinyue si penggoda. Wanita lain. Tidak ada yang seperti ini. Tentu saja, di depan. Kamu tetap harus berpura-pura. Xinyue, apa yang kamu lakukan di sini? Jiansong dan Hu Hao masih berada di kamar pribadi. Tadi mereka masih mencarimu. Kamu berpura-pura cemas dan khawatir. Dan juga memindahkan Hu Hao keluar. Hasilnya, senyuman di wajah Su Xinyue langsung menghilang. Bahkan, dia bahkan mencibir dengan penuh ketidaksukaan. Kakak dong, bisakah kita tidak membicarakan orang brengsek itu? Dia juga jelek. Tidak bisa menghasilkan uang lagi. Minumannya masih sangat buruk. Tidak ada bandingnya dengan kamu sedikit pun. Sambil berkata, Su Xinyue berjalan mendekat kepadamu. Menggenggam tanganmu. Dengan tampang malu-malu. Benar-benar membuat orang ketagihan. Kamu tidak bisa menahan rasa kering di mulut. Memiliki kemampuan yang tak tergoyahkan. Tadi baru saja mengurus Ning Feifei. Hanya bisa dianggap sebagai hidangan pembuka. Sekarang adalah hidangan utama yang sebenarnya. Saat itu, tangan kecil Su Xinyue menjelajah ke bawah. Bibir ceri itu tiba-tiba terbuka lebar. Tidak bisa menahan teriakan. Kakak dong, kamu hebat, tidak seperti Hu Hao. Selalu bilang mencintaiku. Namun hasilnya hanya sedikit. Su Xinyue mengulurkan dua jari. Menunjukkan sedikit. Tidak heran wanita ini selalu merasa lapar. Ternyata pria di rumah tidak bisa memuaskannya. Menyadari bahwa modalmu sangat besar. Su Xinyue semakin tertarik. Bahkan jika hanya untuk satu malam musim semi. Meskipun tidak punya uang. Itu tetap berharga. Dan juga, Su Xinyue tersenyum manis dengan pesona yang menggoda. Sama sekali tidak peduli apakah ada yang melihat. Dua tangan kecil melingkari lehermu. Dengan aktif berjinjit. Memberikan ciuman manis. Kamu dan Fei Fei sudah melakukannya. Kan? Kamu mengangkat alis sedikit. Tidak menyangka. Su Xinyue sudah menebak dengan cepat. Ternyata. Pertama bagi wanita. Dong Getai. Kamu tidak adil. Jelas-jelas dia yang lebih dulu bergerak. Bagaimana bisa memberinya keuntungan? Setidaknya. Harus ada urutan, kan? Dia juga ingin mencoba seberapa hebat dirimu. Bagian ini dihilangkan 800 kata. Lebih dari 1 jam kemudian. Akhirnya kamu berhenti. Seandainya Su Xinyue tidak terus-menerus berteriak bahwa dia hampir mati. Kamu bahkan bisa berduel dengannya sehari semalam. Mustahil. Bakat ini memang luar biasa. Sungguh terlalu luar biasa. Setelah istirahat sejenak, kamu mengemudikan mobil. Mengantar Su Xinyue pulang ke rumah. Sebelum pergi, Su Xinyue menambahkan WeChat-mu. Dengan jelas menyatakan, apa kebutuhan masa depan Anda? Bisa mencarinya kapan saja. Melihat Su Xinyue begitu pengertian, kamu juga tidak pelit. Langsung mengirimkan dia sebuah amplop merah besar. Su Xinyue langsung sangat senang. Bahkan mengancam akan putus dengan Hu Hao. Namun kamu menolak usulan ini. Kamu dan Su Xinyue hanya bermain-main saja. Sungguh tidak ingin menarik masalah ini. Keduanya segera berpisah. Saat itu, suara pemberitahuan sistem terdengar. Selamat, pemilik berhasil menyelesaikan tugas khusus. 2 kali berhasil. Selamat, pemilik mendapatkan hadiah khusus. Teknik bertarung tingkat dewa. Di detik berikutnya, kamu hanya merasakan seluruh tubuhmu sangat lancar. Seluruh tubuhmu terasa seperti lahir kembali. Ada perasaan ringan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tidak bisa menahan untuk menarik napas dalam-dalam. Merasa kepalamu dipenuhi banyak teknik bertarung. Pada saat yang sama, tubuhmu dipenuhi dengan kekuatan. Seketika, perasaanmu sangat bersemangat. Hanya dalam satu sore, tidak hanya berhasil mendapatkan 2 wanita cantik, selesaikan pembunuhan ganda, juga membalas dendam dengan keras kepada 2 mantan teman sekelas yang pernah menghina dirinya. Sekarang juga mendapatkan keterampilan bertarung tingkat dewa. Kemampuan untuk melindungi diri sangat meningkat. Rasa ini, sungguh tidak bisa diungkapkan. Setelah berpikir sejenak, kamu mengeluarkan ponselmu, menghubungi Ning Feifei, bersiap untuk memanggilnya keluar, untuk melanjutkan hubungan yang pernah ada. Tidak disangka, setelah wanita ini mengambil 500.000, langsung mematikan ponselnya, menghilang tanpa jejak. Diperkirakan, masih ada sedikit yang mengganjal di hatinya. Sudahlah, aku berjalan-jalan sendirian. Kamu mengemudikan Porsche Panamera, mengembara tanpa tujuan. Dengan cepat, langit mulai gelap, malam pun tiba. Kebetulan melewati sebuah hotel, penuh dengan lampu warna-warni dan suasana meriah. Sangat ramai. Mawar biru. Tidak heran banyak orang. Mawar biru. Ini adalah yang terbesar. Juga hotel dengan biaya tertinggi.
Sembarangan membuka sebotol anggur. Harganya sekitar 7-800 ribu. Memesan sebuah tempat VIP. Juga memerlukan hampir 1.000. Namun, ini tidak menghalangi pelanggan untuk datang. Di dalam bar,